Berhasil. Ilmu Dewa Pengintip Langit telah dikuasai. Mulai sekarang, kekuatan fisikmu tidak hanya tak terkalahkan di dunia. Mata Dewa Pengintip Langit yang kamu latih juga memiliki kemampuan untuk melihat menembus, serta melihat masa lalu dan masa depan. Di antara langit dan bumi ini, tidak ada lagi apapun yang bisa disembunyikan darimu. Kebaikan guru. Heyao tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Nak, sekarang aku memerintahkanmu untuk mencari 3 harta karun yang hilang. Harta karun utama Tian Shao. Di antaranya, giok segel negara ada di ruang harta karun Tian Shao. Lukisan kaisar disembunyikan di keluarga Han, keluarga penilai harta karun. Sedangkan topeng hewan perunggu, bejana persegi bertelinga cincin motif daun pisang, telah hilang selama bertahun-tahun. Ingat baik-baik, ketiga harta nasional ini menguasai nasib Tian Shao. Tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang lain. Guru jangan khawatir. Murid pasti akan membawa artefak ini kembali dengan utuh. Dasar orang Tian Shao yang bodoh. Aku sarankan kamu menyerah saja. Giok segel negara Tian Shao ini, mulai hari ini, adalah milik kita. Putriku, apa kamu takut? Tidak takut. Ayah, jangan remehkan wanita Tian Shao. Siapa bilang wanita tidak bisa membunuh musuh dan membela negara? Bagus sekali. Dia adalah putriku, Himantian. Waktu untuk berkorban demi negara telah tiba. Sekelompok orang biasa berani menghalangi kami. Serang. Bunuh dia. Aku paling suka menyiksa orang-orang dari Tiongkok yang punya harga diri sepertimu. Kau bilang punya harga diri? Hari ini akan kutunjukkan padamu bagaimana putrimu kusiksa harta nasional Tiongkok. Bagaimana kami merebutnya? Sialan kau. Tidak bisa pergi. Brengsek, berani menghalangiku? Tidak bisa pergi. Aku datang terlambat. Harta karun nasional dicuri. Keberuntungan negara habis. Tian Shao dalam bahaya. Ayah, Xiao Yun. Untungnya, masih ada tanda-tanda kehidupan. Harta karun nasional pertama telah hilang. Aku harus segera menemukan 2 harta karun nasional lainnya. Guru pernah berkata, lukisan kaisar ada di keluarga Han. Shuai, Wang 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 Shuai. Dasar tidak berguna semua. Tidak ada yang sepadan. Han Yingxue. Sesuai peraturan turnamen kalian, juara yang berhasil menang tantangan akan menjadi penjaga lukisan kaisar, mengawal lukisan kaisar untuk mengikuti kompetisi penilaian harta. Orang-orang tidak berguna ini sudah kukalahkan. Lukisan kaisar sudah seharusnya diserahkan kepadaku, kan? Betul, Presiden Han. Kami, satu grup sudah lama memberitahumu. Lukisan kaisar hanya akan aman jika ada di tangan kami. Lihat, orang-orang yang direkrut turnamen bela dirimu ini, semuanya sampah tidak berguna. Siapa bilang Tian Shao tidak punya siapa-siapa? Negara serangga sudah lama mengincar gambar kaisar milik negara kami. Hari ini, gambar kaisar ini tidak akan bisa kau bawa pergi. Kupikir siapa yang bicara besar begitu? Ternyata Heyao ya. Dulu aku mengalahkanmu sampai lumpuh. Lalu kau dikirim ke gunung untuk memulihkan diri. Kenapa? Sekarang sudah sembuh ya? Tidak membayar uang perlindungan, berani-beraninya membuka toko di sini. Hancurkan.
Ternyata dia... Sudah ingat ya? Kalau begitu cepat Enya. Kalau tidak, kau juga akan kuhabisi. Dengar tidak? Katanya akan menghabisi aku juga. Hanya anjing dari negara serangga sepertimu ini layak bicara seperti itu? Kau. Wang Shuai itu Raja 100 Kemenangan. Anak ini tidak takut mati ya? Tidakkah kau dengar apa kata orang ini? Mereka berdua punya dendam. Anak ini juga tidak. Menimbang-nimbang dirinya. Nanti jika dia dipukuli sampai mati, itu memang pantas. Dengar tidak Hiao? Ini adalah ring tinju hari ini. Jika aku memukuli sampai mati di sini, kau juga akan mati sia-sia. Begini, aku beri kau satu kesempatan. Berlututlah di depanku dan panggil aku kakek. Aku akan memberimu jalan keluar. Baiklah, aku juga memberimu satu kesempatan. Gambar kaisar ini adalah perwujudan keberuntungan negeri surgawi kami. Selama kau menyerahkan gambar kaisar, aku juga akan memberimu jalan keluar. Apa peduli? Aku dengan nasib? Meskipun seluruh negara naga hancur, apa hubungannya denganku? Jujur saja, aku sudah menjadi warga negara serangga sejak lama. Tidak seperti kalian serangga malang yang masih hidup merana di negara naga yang terpencil ini. Oh ya, biar aku perkenalkan. Ini adalah pacarmu Ren Yingying. Oh tidak, sekarang dia wanitaku. Ren Yingying, dia benar-benar mengkhianatiku. Jika kamu ingin berkelahi, aku akan melumpuhkanmu lagi. Jika tidak berani, berlututlah dan sujud kepadaku. Dan sujudlah juga kepada kakak iparmu. Setelah itu kamu boleh pergi. Kakak Wang, lihatlah dia begitu ketakutan. Bagaimana mungkin dia berani menantang Anda? Begini saja, mengingat kita pernah bersama untuk sementara waktu, asalkan kamu merangkak dan menjilati sepatuku sampai bersih. Siapa tahu ya, kamu bisa hidup-hidup meninggalkan arena ini. Tadi aku sempat berpikir, apakah harus memberi kalian kelonggaran, mengingat kita sama-sama orang negara naga. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu. Omongan besar sekali. Suamiku, hajar, bunuh sampah ini. Tenang saja. Hari ini aku pasti akan membuat bocah ini tidak bisa bangun dari tempat tidur. Anak muda, apakah kamu tidak ingin meminta maaf? Betul sekali, nak. Jangan terlalu memikirkan harga dirimu sekarang. Minta maaf, sudah terlambat. Dia tidak hanya menghinaku, tetapi juga menghina negara serangga kita yang hebat. Hari ini, kamu harus mati. Matilah kau. Ini bagaimana mungkin? Wang Shuai, kamu jadi anjing tidak masalah. Tapi aku lupa memberitahumu. Orang negara naga, profesional dalam membunuh anjing. Mau apa kau? Bagus. Lihatlah orang-orang Chuan ini. Berani-beraninya mereka sombong. Satu kun. Pengkhianat menjijikkan. Nonahan, juara kompetisi, pertarungan gayahan. Boleh menyimpan lukisan kaisar, bukan? Betul. Kalau begitu, Nonahan, mohon serahkan lukisan kaisar kepadaku. Maaf Tuan He. Lukisan kaisar menghilang. Apa? Lukisan kaisar menghilang? Bagaimana mungkin? Turnamen ini diselenggarakan untuk memilih penjaga lukisan kaisar. Lukisan kaisar sudah menghilang beberapa hari yang lalu. Jadi kali ini, tujuan utama kompetisi pertarungan yang diselenggarakan oleh grup Hanku adalah untuk mengambil kembali lukisan kaisar dan mengumpulkan 600 juta rupiah. Tuan He, apakah Anda bersedia menerima tugas ini? Baik, serahkan tugas ini kepadaku. Bodoh. Sekelompok orang bodoh. Sebanyak ini orang, bahkan satu lukisan pun tidak dapat ditemukan. Ayah, aku membawakan juara kompetisi pertarungan ini padamu. Hanya anak muda ini, ribuan orang di bawah grup Hanku, sudah mencari selama 3 hari, dan tidak berhasil melakukan apapun. Hanya anak muda ini, mampukah dia? Apa yang tidak bisa kalian lakukan? Bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Jika tidak percaya, beri aku komputer, aku bisa tunjukkan apakah aku punya kemampuan ini atau tidak. Anak muda, siapa yang tidak bisa bicara besar? Komputer ada di sana. Aku, Han Muren, ingin melihat bagaimana kau akan melakukannya. Nyalakan monitornya. Kau ingin memeriksa monitor? Anak muda, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Lelang kami memiliki 60 kamera pengawas. Setiap hari, ada lebih dari 10 orang yang keluar masuk kantorku. Terlebih lagi, durasi video lebih dari 700 jam. Apa kau sanggup menonton semuanya? Benar sekali. Minta 2 komputer lagi. Kau tidak mungkin. Menontonnya dengan 3 komputer sekaligus? Bagaimana mungkin? Apa anak ini sudah gila? Meskipun begitu, untuk menonton video lebih dari 700 jam kau butuh 10 hari tanpa makan dan minum. Enam kali kecepatan. 16 kali kecepatan. 32 kali kecepatan.
Berhenti. Berhenti. Pak Han bisa menangkap orang sekarang? Ternyata benar-benar ditemukan. Chen, selidiki dengan jelas untukku. Berapa banyak orang pada hari itu yang melewati konter nomor 12? Wang Shui. Ternyata memang dari grup Sato. Ternyata memang dilakukan oleh orang-orang dari grup Sato. Aku akan menemuinya sekarang. Ayah, tunggu dulu. Aku dengar Sato bilang, mereka besok juga akan pergi untuk ikut kompetisi penilai harta karun. Bagaimana kalau besok saja, aku sendiri yang pergi bertanya? Tuan He, mohon Anda besok ikut pergi bersamaku. Oh, hahaha. Tadi memang aku salah menilai. Memang benar. Tidak menyangka pemuda ini memiliki kemampuan seperti ini. Bagaimana kalau begini? Malam ini jangan pergi dulu. Kebetulan besok pagi, bersama putriku, pergi mengikuti kompetisi penilai harta karun. Bagaimana? Kebetulan di kamar Swear ada ranjang kosong. Ayah, Ayah apa ayah? Kamu juga sudah besar. Kemampuan Tuan Muda He begitu ajaib. Bagaimana bisa dia tidak cocok untukmu? Pak Han, ini tidak terlalu pantas kan? Apa yang tidak pantas? Masalah ini sudah diputuskan. Besok pagi, bangun bersama, berangkat bersama. malam ini kamu tidur di bawah. Tidak boleh naik ke ranjang. Dengar tidak? Tidak naik ya tidak naik. Siapa juga yang peduli? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Aku hanya mengungkapkan perasaanku. Perasaan menumpang di rumah orang lain. Hei, kenapa kamu begitu ngotot ingin ikut kompetisi penilaian harta karun? Demi negara, rela mati. Bagaimana bisa menghindar hanya karena untung rugi? Aku akan mengambil kembali semua harta budaya milik negara kita. Tuan Wang, minum. Ayo, semuanya bersulang untuk Tuan Wang. Untuk Tuan Wang. Untuk Tuan Wang. Tuan Wang bisa bekerja sama dengan Sato Financial Group dari negara serangga. Sungguh keberuntungan bagi Yunzhou kita. Benar sekali, Tuan Wang sangat berbakat, dilirik oleh Sato Financial Group. Itu memang sudah seharusnya. Betul. Bukankah itu sih tidak berguna He Yao? Kemarin di arena pertandingan. Orang-orang tidak memberimu uang ya? Datang ke tempat ini. Mengemis bersama seluruh keluargamu? Hah, Tuan Wang, siapa dia? Dia itu. Hei Yao. Mantan pacarku yang tidak berguna itu. Hanya orang miskin. Setiap hari mengajak ayah dan adik perempuannya yang tidak berguna itu mengemis makanan di mana-mana. Tempat ini anjing saja bisa masuk. Aku seorang penilai harta karun. Tidak bisa masuk. Begitu? penilai harta karun? He Yao, dengan dirimu yang tidak berguna ini. Bahkan tidak punya kualifikasi untuk datang ke sini. Lalu, apakah aku memiliki kualifikasi itu? Lalu, apakah saya memiliki kualifikasi ini? Oh, bukankah ini Nonahan? Kenapa tidak mencari lukisan kaisar Anda? Ada waktu luang untuk datang ke tempat ini? Oh, saya belum bicara. Bagaimana Bapak Wang tahu bahwa lukisan kaisar keluarga Han saya hilang? Dengan kekuatan grup Sato kami. Bahkan Bapak Yamano, ahli penilai barang antik paling terkenal di dunia, telah diundang ke sini. Mengetahui sedikit rahasia keluarga Han Anda. Apa artinya itu? Apa? Kali ini kalian bahkan mengundang Yamano. Ternyata ahli penilai barang antik nomor 1 dari negara serangga. Sudah lama ku dengar bahwa master ini bisa menentukan tahun dan dinasti sebuah barang antik hanya dengan sekali lihat, termasuk kegunaannya. Sepertinya, negara serangga kali ini pasti akan menang di kompetisi penilaian barang antik ini. Tentu saja. Para penilai barang antik dari Kekaisaran Langit itu sampah. Bagaimana mereka pantas? Disamakan dengan penilai barang antik dari negara serangga kami. Menurut saya, orang rendahan, seperti Kekaisaran Langit, sama sekali tidak pantas muncul di acara seperti ini. Kau. Baiklah. Jangan berpikir bahwa Kekaisaran Langit kami tidak memiliki siapapun. Untuk kompetisi kali ini, kami mengundang sesepuh dunia penilai barang antik, Bapak Huang Yuliang. Apa? Bukankah Tetua Huang sudah mengumumkan pensiun dari dunia barang antik bertahun-tahun yang lalu? Bagaimana? Dengan adanya Tetua Huang, Kekaisaran Langit kita memiliki secercah harapan untuk menang. Nonahan, bukankah terlalu dini bagi Anda untuk merayakan sekarang? Bapak Tetua Huang memang bagus. Tapi bisakah Anda memastikan dia bisa sampai ke sini? Apa? Nonahan, Bukankah saya meminta Anda untuk membawa Tetua Huang? kami dalam perjalanan mengalami kecelakaan mobil. Tetua Huang sudah tiada. Orang Tiongkok. Mudah sekali mati, ya. Nonahan, jika sekarang kamu masih tidak menemukan orang untuk mengikuti kompetisi, maka dengan berat hati saya umumkan, kalian Tiongkok sudah kalah.
Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan kalian pulang dengan tangan kosong. Jadi, saya secara khusus menyiapkan sebuah hadiah kecil. Hahaha. Baka, Siapa bilang Tiongkok saya tidak punya penilai barang antik? Bukankah saya masih di sini? Haha, Hiao, kau hanyalah seorang udik kecil. Berani-beraninya menantang guru Yamano kami? Betul sekali. Nanti kau akan menangis. Hahaha. Sudah lama tidak ada yang berani menantang saya. Kau seorang pemuda yang berani. Namun kesombonganmu akan membuatmu membayar harganya. Juri, kompetisinya mulai sekarang. Aturan kompetisi, siapa yang paling dulu dapat melalui satu sudut dari ketiga harta ini, menebak apakah ketiga harta ini, yang menebak paling cepat dan tepat akan menjadi pemenang. Kompetisi dimulai. Saya sudah menebak benda ini apa, tapi saya ingin mendengar jawaban Tuan He. Tuan Yamano adalah pakar penilai barang antik yang sangat terkenal di dunia internasional, benar-benar luar biasa, bahkan bisa menebaknya secepat ini. Lihatlah anak muda dari Tiongkok itu, sekarang mungkin masih bingung. Jika dia bisa menebaknya, itu tidak mungkin. Menarik. Tuan Yamano, menurut saya Anda yang bicara dulu. Lihatlah anak ini, pasti tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tebak, ini adalah lelucon sekali. Barang berharga ini bukan milik negara serangga besar saya. Apa mungkin milik Tiongkok kalian? Tapi itu juga benar. Tiongkok yang rendahan ini pernah melihat barang bagus apa saja? Bagaimana bisa tahu bahwa peradaban negara serangga besar saya gemilang dan banyak harta karun? betul sekali. Manusia rendahan dari bangsa rendahan. Pengetahuan apa yang kalian punya? Hah? Kalau kamu menebaknya dengan benar, saya akan langsung melakukan harakiri. Baik. Saya juga tidak memintamu untuk melakukan harakiri agar tidak mengotori tanah Tiongkok saya. Saya hanya punya satu permintaan. Jika ketiga barang berharga ini saya tebak semuanya benar, saya ingin kamu mengembalikan benda suci Tiongkok saya, lukisan kaisar. Baik, baik, baik. Jika kamu tidak bisa menebak satu pun, maka berlututlah dan merangkaklah di bawah selangkangan saya. Dengar tidak? Baik, Hiao, apakah kamu yakin? itu tergantung dibandingkan dengan siapa. Kalau dibandingkan dengan orang negara serangga, bagaimana mungkin orang Tiongkok saya bisa kalah? Tuan Juri, tolong bukalah. Tuan He, apakah Anda yakin? Apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Hiao, bahkan Tuan Juri pun ragu apakah kamu masih berani berbicara besar di sini. Jika saya jadi kamu, saya akan berlutut di hadapan Tuan Yamano dan mengakui kesalahan dengan patuh. Saya juga dengar, Tuan Yamano memiliki hati yang baik dan murah hati, mungkin akan membiarkanmu pergi, agar kamu tidak kalah terlalu memalukan. Siapa yang memberitahumu bahwa saya pasti akan kalah? Tuan Juri, mohon Anda membukanya. Saya umumkan, barang berharga pertama ini adalah katana negara serangga. Tuan Yamano menang. Apa? Saya lihat anak ini begitu yakin. Saya kira dia punya kemampuan. Hanya pura-pura. Saya sudah bilang sejak awal. Kapan Tuan Yamano pernah salah duga? Saya kira orang Tiongkok itu punya keahlian apa? Ternyata cuma badut saja. Kenapa? Apa jangan-jangan orang Tiongkok suka merangkak di bawah selangkangan kami, orang Jepang? Anak muda, ingat baik-baik. Lain kali jika tidak punya kemampuan, jangan coba-coba melakukan pekerjaan sulit ini, supaya tidak mempermalukan negara sendiri. Betul, benar sekali. Turunlah, jangan mempermalukan Tiongkok kita. Dengan kemampuanmu itu, apa kamu tidak malu untuk naik? Jika aku jadi kamu, aku pasti akan mencari celah tanah dan bersembunyi. Turunlah. Turunlah. Anak muda, saya sarankan kamu cepat turun dari sini. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi lawan dari Jepang yang agung. Bahkan penilai harta karun terhebat di Tiongkok pada masa lalu pernah kalah di tangan saya. Kamu punya hak apa? Bisa berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan saya? Maafkan saya, tapi kalian, orang Tiongkok, adalah sekumpulan sampah. Sekarang mengatakan kami orang Tiongkok adalah sampah, bukankah terlalu dini? Tiongkok memiliki sejenis pedang, bernama pedang tang, berbeda dengan katana. Bilah pedang tang lebih lurus, dan bilahnya keras. Sama seperti karakter orang Tiongkok, lurus dan tidak menyerah, kuat dan tidak patah. Beberapa pedang ini dibuat dari awal hanya untuk membunuh musuh, tidak berlumur darah musuh, sulit untuk menegakkan jati diri. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu bilang, pedang berharga ini milik Chongguo? Hari ini, aku akan membuktikan bahwa pedang berharga ini milik siapa sebenarnya. Baka, kamu mati. Ini keterlaluan. Cepat tangkap dia. Akan kulihat siapa yang berani. Hiao, lanjutkan ucapanmu. Kamu jangan tidak percaya, hari ini,
Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu pedang pemenggal penjahat. Ini? Ini sungguh membuat mata terbelalak. Bagaimana bisa ada dua aksara di pedang ini? Tuan Yamano, cepat lihat. Tuan Yamano, apa arti aksara ini? Apakah ini mencatat orang besar dari negara serangga kita? Itu saya belum tahu. Apakah negara serangga? Kita sebelumnya juga memiliki seorang samurai bernama Yuanjing. Mohon tunggu, Tuan Sato. Saya akan bertanya. Tidak perlu bertanya. Saya akan beritahu Anda siapa Yuanjing itu. Yuanjing adalah nama alias jenderal besar kami yang terkenal dalam melawan penyerbu Jepang, Qi Ji Guang. Bagaimana? Mungkinkah pahlawan yang khusus membunuh orang-orang negara serangga Anda ini adalah orang negara serangga Anda? Mungkinkah pedang yang khusus memenggal orang-orang negara serangga ini juga merupakan harta karun negara serangga Anda? Mencuri harta karun kekaisaran langit kami. Dan masih tidak tahu malu mengatakan, ini milik negara serangga kalian. Jika saya adalah orang negara serangga, saya tidak akan merasa nyaman berada di sini. Pasti sudah melakukan bunuh diri kehormatan. Bagus, bagus, bagus. Tunggu mulut yang cerdas. Tapi jangan terlalu senang dulu. Ini baru yang pertama. Kita masih punya 2 harta karun lagi. Saya tidak percaya. Keberuntungan Anda akan terus berlanjut. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Tuan Wasit, mohon singkapkan yang kedua. Hadirin sekalian, lihatlah ini. Jubah kuning ini terbuat dari kayu sumac dengan bahan yang sangat halus. Seperti yang kita tahu, hanya Dacong Guo kita yang memiliki keahlian setinggi ini. Bagaimana mungkin Tiongkok bisa membuat harta yang begitu indah? Betul sekali. Tiongkok modern, sangat miskin dan terbelakang. Hanya negara serangga kita yang berkembang pesat. Sulit dipercaya, barang seni seindah ini bisa berasal dari Tiongkok. Benar, aku yang bukan ahlinya aja bisa melihat. Ini sama sekali bukan harta dari Tiongkok. Heyao, jika keahlianmu kurang, akui saja dengan cepat. Merangkaklah dengan patuh di bawah selangkangan Tuan Sato. Ini juga adalah kesempatan yang sangat langka bagimu. Merangkak di bawah selangkangan orang, itu perbuatan anjing. Wang Shuai, aku tidak sepertimu. Kita ini spesies yang berbeda. Kau. Baiklah. Kau terus saja bilang di antara semua harta di sini, tidak ada harta dari negara serangga kita. Tapi, yang satu ini, aku ingin lihat bagaimana kau membuktikannya. Sekumpulan orang picik, bahkan ini pun tidak bisa kalian lihat. Baiklah, kalau begitu, pinjam arak putih di tanganmu sebentar. Apa yang dia lakukan? Apakah ini akan membuktikan perkataannya benar? Aku sangat tidak percaya. Hanya berpura-pura misterius saja. Wasit, anak ini akan sengaja merusak jubah kuning itu. Cepat orang-orang, hentikan dia. Orang-orang, tahan dia. Tunggu dulu. Ini, apakah ini metode pemulihan artefak yang legendaris itu? Anggap saja kamu punya mata yang jeli. Kertas ini bisa terbakar, atau bisa juga dilewati benang sutra. Pola yang hilang ini, setelah dibakar, akan terlihat. Ini naga bersenjang, dan itu naga emas 5 cakar. Apakah ini juga harta nasional Tiongkok? Hanya kaisar kuno Tiongkok yang akan mengenakan jubah naga-naga emas 5 cakar ini. Bagaimana mungkin jubah Wang Ryu ini adalah yang dikenakan oleh keluarga kekaisaran Yamato? Pola di atasnya juga mirip dengan jubah kekaisaran Yamato. Bagaimana bisa itu milik Tiongkok? Palsu, pasti palsu. Katakan, dengan cara apa kamu menambahkan pola-pola ini? Jubah Wang Ryu ini memang Yamato yang mengadopsi dari Tiongkok. Jadi bagaimana bisa itu menjadi milik kalian sepenuhnya? Lagi pula Yamato telah belajar banyak hal dari Tiongkok. Jadi kalau polanya agak mirip, apa yang aneh? Apalagi dengan tinggi badan keluarga kekaisaran Yamato, kurasa mereka tidak akan bisa mengenakan pakaian sebesar ini, kan? Bakayaro. Siapapun yang berani tertawa lagi, berarti dia melawan kami, satu grup. Baiklah. Tidak kusangka kamu menguasai teknik ini. Kali ini, Yamano salah menilai. Namun, harta terakhir ini dibawa oleh Presiden Wang. Harta ini, aku lebih tahu darimu. Para hadirin sekalian, lihatlah. Ini adalah lukisan Shogun
milik Yamato dari berbagai generasi. Nak, kali ini bukan harta dari Tiongkok kan? Kali ini anak ini sepertinya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ini jelas-jelas lukisan bergaya cacing. Betul sekali. Awalnya kupikir kau hebat. Ternyata cuma segini saja. Cukup, kakakku setidaknya berjuang untuk negara. Bagaimana dengan kalian? Tidak membantu pun tidak apa-apa, tapi malah membantu negara lain, merendahkan peserta dari negara sendiri. Apa sebenarnya motif kalian? Nona He Xiaoyun, sebenarnya apa yang dikatakan semua orang, itu juga tidak salah. Kakakmu bisa menebak 2 buah dengan susah payah? Itu sudah luar biasa. Kenapa? Kau benar-benar berpikir, kakakmu yang tidak berguna itu, bisa menebak semuanya dengan benar? Ini juga karena Guru Shanye memberi kesempatan pada pemuda ini. Kalau tidak, dia sudah lama di depan, semua orang bersembunyi di bawah kakinya. Betul. Jelas sekali. Guru Shanye yang memberi kesempatan pada kakakmu, itulah celahnya. Kalau tidak, kakakmu itu apa sampah apa? Kalian berani tidak? Lebih tidak tahu malu lagi? Bapak Heyao, saya tahu Anda sangat hebat, tapi sehebat apapun Anda, ada saatnya Anda salah menilai. Anda tidak mungkin selalu menang. Babak terakhir ini, saya anggap saya yang menang. Jangan buru-buru pergi Tuan Shanye. Babak terakhir ini, siapa bilang saya salah tebak? Kenapa? Semua orang sudah melihat, ini lukisan kuno dari cacing saya. Bagaimana Tuan He? Sudah salah sendiri, tapi masih tidak mau mengakuinya? Itu Heyao. Orang lain mungkin tidak tahu siapa kamu, tapi kami. Mana mungkin tidak tahu siapa kamu, orang yang seperti apa kamu itu. Orang tidak berguna sepertimu ini, bisa menebak 2 saja, sudah sangat hebat. Masih berangan-angan, benar-benar mengira, sudah menjadi ahli penilai barang antik. Apakah saya ahli penilai barang antik atau bukan? Itu tidak penting, tapi yang penting adalah kita tidak boleh membiarkan harta nasional tertutupi debu. Kamu... Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kali ini anak ini benar-benar tamat. Kalau barusan 2 kali itu, Bapak Sato masih bisa memaafkannya. Anak ini telah merobek lukisan terkenal dari Chungwo. Kali ini dia pasti mati. Benar kan? Menurut saya, anak ini akhirnya dipukuli sampai mati. Itu pantas dia dapatkan. Heyao, kamu memberontak. Kamu memberontak. Berani-beraninya merobek lukisan terkenal Chungwo. Lukisan terkenal Chungwo? Kamu yakin ini lukisan terkenal Chungwo? Bukan lukisan kaisar dari Tianzhou kami? Lukisan kaisar apa? Anak ini mungkin sudah gila ya. Tadi kami jelas-jelas melihat dengan sangat jelas. Ini adalah lukisan terkenal Chungwo. Bagaimana mungkin ini lukisan kaisar? Betul sekali. Harta nasional sekelas lukisan kaisar. Jika muncul di sini, pasti ada penjaga harta yang melindunginya. Jadi anak muda, jangan membawa lagi. Menurut saya, anak ini hanya demi tidak kalah dalam taruhan, maka sengaja merobek lukisan itu, agar tidak ada bukti yang tersisa. Heyao, kamu benar-benar tidak tahu malu, benar-benar sampah dari Tianzhou. Saya sarankan kamu, lebih baik segera berlutut dan meminta maaf kepada Bapak Sato, jangan paksa beliau bertindak sendiri. Betul, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Saya disuruh meminta maaf kepada para pencuri ini? Tidak mungkin. Kalian lihat baik-baik, ini sebenarnya apa? Ini ternyata benar-benar lukisan kaisar. Lukisan kaisar. Bagaimana bisa ada di sini? Sato Sanya, kalian tidak bisa berkata apa-apa lagi kan? Kalian kira menyembunyikan lukisan kaisar? Orang Tianzhou tidak akan menemukannya, ya? Sesuai perjanjian taruhan, lukisan kaisar ini saya ambil. Baka, anak muda, memangnya kenapa kalau kamu menebaknya dengan benar? Lukisan kaisar itu milik negara serangga besar kami, kamu tidak bisa membawanya pergi. Cepat lihat, sepertinya anak ini tidak mati. Ayah, Ingin menyakiti putraku? Sudahkah kamu bertanya padaku sebagai ayahnya? Bagus sekali, nak. Ini aku serahkan pada ayahmu. berhenti. Tolong hentikan dia. Cukup, kalian hanya melihat saja. Harta nasional kita dirampas oleh para perampok ini. Bertahun-tahun yang lalu, negara kita miskin dan lemah, menderita banyak penghinaan. Tapi hari ini, kekaisaran langit kita telah bangkit. Kalian para perampok masih ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri dari tangan kita merampas harta nasional kita, masih ingin menindas martabat kita. Betul, para berandalan ini ingin mencuri harta nasional kita. Kalau saja aku tahu para bajingan ini datang untuk barang berharga kita, aku tidak akan pernah mau menjadi pengawal untuk mereka. Ayo, saudara-saudara.
Kalian para manusia rendahan. Jika kalian membunuh kami, negara serangga besar tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Anak muda, berani sekali kau sombong. Apa kau pikir negeri surgawi ini masih seperti negeri surgawi 15 tahun yang lalu? Tuan Hei, silakan katakan, bagaimana kita harus menangani orang ini? Dulu, orang-orang negara serangga membunuh prajurit kami, menghancurkan gerbang negara kami. Menurut hukum, mereka pantas mati ribuan kali tanpa ampun. Baik, seperti yang Tuan Hei katakan, aku sudah lama tidak suka dengan negara serangga kecil ini. Mari kita beri mereka pelajaran yang setimpal. Tunggu. Hentikan semua. Aku adalah Dewi Perang di bawah penguasa naga negeri surgawi, Hong Yunhai. Kalian tidak boleh menyentuh Sato. Kenapa? Mereka orang-orang negara serangga sudah menindas kita sampai sejauh ini. Kenapa tidak boleh disentuh? Orang-orang negara serangga melakukan kejahatan di negeri surgawi kami, seharusnya ditangani oleh istana naga kami. Kalian tidak punya hak. Biarkan mereka pergi. Selain itu, Anda adalah Tuan Heyao, bukan? Benar. Penguasa naga memerintahkan. Mohon Anda pergi ke istana naga. Ternyata itu adalah perintah Raja Naga. Konon katanya, hanya orang-orang yang memiliki kontribusi besar untuk negeri surgawi atau talenta luar biasa yang berhak dipanggil oleh penguasa naga. Dengan perintah Raja Naga, Tuan He menjadi terkenal dalam satu pertempuran ini, pasti ia akan mencapai puncak kejayaan. Ada urusan apa penguasa naga memanggilku? Demi semua makhluk di dunia, demi kedamaian abadi, demi mewarisi ilmu langka yang hampir punah, demi negeri surgawi untuk 1000 tahun dan 10.000 generasi. Baik, aku akan pergi bersamamu. Ayah, aku akan pergi sebentar dengannya, akan segera kembali. Anak nakal, melakukan sesuatu untuk negara? Apa yang perlu diragukan? Ada aku di rumah, cepat pergi. Baik. Naga Dewa, orangnya sudah saya bawa. Kamu Hiao, penjaga harta karun terakhir Tiongkok, kan? Betul. Sekarang, saya punya tugas yang sangat sulit untuk kamu. Berani tidak kamu menerimanya? Di depan sana adalah grup samudra. Tugas kali ini sangat berbahaya. Saya sarankan kamu pikirkan baik-baik, masih ada waktu untuk mundur. Bukankah kamu juga bagian dari misi ini? Kenapa kamu tidak bilang untuk mundur? Hal-hal berbahaya, selalu ada yang harus melakukannya. Jika saya tidak, apakah harus menunggu rakyat biasa yang melakukannya? Lagi pula saya tidak sama denganmu. Saya adalah dewa perang, sedangkan kamu di mataku hanya orang biasa saja. Entah apa yang dipikirkan naga dewa, sampai menyuruhmu ikut misi ini. Betul, meskipun saya orang biasa, tapi saya juga bagian dari Tiongkok. Melindungi negara dan rumah, berbakti kepada negara, sudah kewajiban manusia. Jadi, apa kelebihanmu? Menilai harta karun? Jangan salahkan saya, jika tidak mengingatkanmu. Grup Samudra adalah tempat di mana banyak penilai harta karun terkenal gagal. Bahkan penilai harta karun terkenal internasional pun tidak berani mengatakan bisa keluar dengan selamat dari sana. Nanti jangan sampai kamu keluar sambil menangis. Baiklah, Nona cantik, mari kita lihat nanti saja. Sampah, semuanya sampah. Dasar orang Tiongkok bodoh. Aku beri kamu waktu 3 detik lagi. Jika kamu masih tidak bisa menemukan mana yang asli, jangan salahkan aku jika aku tidak sungkan. 3, 2, 1. Tunggu, Nona Ai. Tolong beri saya waktu 2 detik lagi. Saya pasti bisa menemukan yang asli di antara ini dengan cepat. Nona Ai tidak perlu khawatir. Saya pasti akan segera menemukannya. Sampah seperti kamu masih ingin diberi kesempatan? Waktu kamu sudah habis, sekarang kamu bisa pergi. Nona Ai, saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Saya punya orang tua dan anak-anak yang harus saya hidupi. Kemari, usir orang ini keluar. Nona Ai, saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Nona Ai. Nona Ai, ada seorang penilai dari Tiongkok lagi yang datang. Apakah Anda masih mau bertemu dengannya? Dasar sampah Tiongkok lagi. Bilang padanya tidak perlu wawancara, suruh dia langsung pergi saja. Baik. Sungguh arogan sekali. Berbisnis di Tiongkok, tapi berani bersikap seperti itu kepada orang Tiongkok? Apa yang saya katakan tidak benar. Semua juru taksir Tianchou itu sampah. Bukankah itu kenyataannya? Bahkan tidak bisa membedakan beberapa pot gerabah. Sungguh, sekumpulan sampah. Membandingkan orang biasa dari Tianchou dengan para elit kalian. Lalu mengapa tidak membandingkan babi dan anjing dari Tianchou dengan para elit kalian? Betapa cerdiknya orang Tianchou ini.
Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meremehkan rakyat negara barat kami yang agung? Kualifikasi apa? Bukankah itu hanya beberapa porselen? Apa masalah besar dengan semua ini? Masih harus memamerkannya dan mempermalukan diri sendiri. Kenapa? Jangan-jangan Anda ingin mengatakan, Anda sudah tahu hasilnya hanya dengan sekali lihat, atau Anda sudah siap untuk menyerah? Saya tidak akan membuang waktu berharga saya pada Anda. Jadi, jika Anda ingin menyerah, segera keluar dari Yuanyang Group. Tunggu, apakah orang negara barat tidak punya kesabaran seperti itu? Bukankah kalian hanya ingin tahu apakah ini asli atau tidak? Saya akan memberitahu Anda, yang ada di tangan saya ini adalah palsu. Saya ingin mengatakan bahwa yang ada di tangan saya ini adalah palsu. Apa kamu sedang bercanda dengan saya? Sudah saya katakan kepadamu, saya membutuhkanmu untuk secepat mungkin dari semua keramik ini, menemukan mana yang asli. Apa kamu tidak mengerti? Saya tahu. Pantas saja perusahaan multinasional. Semuanya berani mengeluarkan modal besar. Dari semua porselen ini, kecuali yang ada di tangan saya, yang lainnya semuanya asli. Saya telah meremehkanmu. Tidak disangka, orang Tiongkok tidak sepenuhnya tidak berguna. Tanda tangani perjanjian ini. Setelah ini kamu adalah orang saya. Kamu adalah orang yang berbakat. Asal bekerja dengan baik untuk saya tidak akan mengecewakanmu di kemudian hari. Ibu Ai, Tuan Yamano sudah datang. Yamano waktu itu dia berhasil lolos, dia berani datang lagi untuk membuat masalah. Tidak bisa, saya harus ikut melihat. Tuan Yamano, ternyata sudah tiba pagi ini. Tidak tahu dia membawa barang bagus apa. Kebetulan, saya akan menemanimu pergi bersama. Baiklah. Tuan Yamano mengundang saya bertemu saat ini. Tidak takut ketahuan orang-orang Longdian. Kami orang Jepang akan takut padanya. Longdian yang sepele? Dulu, kami telah mencuri harta karun nasional Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya dan juga membunuh begitu banyak penjaga harta karun mereka. Tidak ada satupun dari orang Tiongkok yang tidak berguna ini bisa melakukan apa-apa padaku. Longdian yang sepele, apa yang perlu ditakutkan? Tuan Yamano, kali ini harta berharga dari Tiongkok, apalagi yang harus kami angkut, keluarkan saja. Tidak perlu main kasar seperti ini. Jangan terburu-buru, saya hanya bercanda. Nona Afril, mengapa Anda begitu emosi? Mari, minum teh, silakan. Nona Afril, tentu Anda sudah mendengar tentang penangkapan Tuan Sato, bukan? Gawat! Baka, ternyata kau lagi. Dasar orang Tiongkok bodoh, ada apa denganmu? Dasar bule bodoh. Kau masih bertanya padaku ada apa? Kau tahu di teh itu ada racun. Tuan Yamano, apa yang kau lakukan? Apa yang saya lakukan? Nona Afril, akan saya katakan sejujurnya, Sato telah ditangkap. Sato sudah membongkar keterlibatanmu. Sekarang orang-orang dari kuil naga sudah mengincarmu. Kau hanya bisa selamat jika mengikutiku. Hahaha. Kiao, tolong aku. Nona Afril, kau tidak berpikir sebodoh itu. Sampah dari Tiongkok ini akan menyelamatkanmu, bukan? Biarkan dia mencoba seberani apapun. Dia tidak akan berani menentang orang-orang agung Cukuo Guo. Hahaha. Kau kemari. Kemari. Tarik tirai itu untukku. Kau akan dapat keuntungan banyak. Hahaha. Kau orang dari Tiongkok yang keji dan tak tahu malu. Semoga kau mati tidak tenang. Hehe, Nona Avril, sudah kubilang padamu, orang-orang dari Tiongkok semuanya tidak berguna, sampah yang diinjak-injak oleh kami orang Jepang. Hahaha, kenapa kau masih berdiri saja? Pergi, tarik tirai itu untukku. Aku akan tarik adikmu, bukan tirai. Ya. Baka, kau berani memukulku. Memang kau yang kupukul.
Akan kutanya sekali lagi. Ada apa dengan orang-orang Tiongkok? Apa? Kau senang dipuji sebagai sampah, begitu? Sampah dari Tiongkok, matilah. Hati-hati. Ah, Kau ini Yamano kan? Aku tanya sekali lagi padamu. Ada apa dengan orang-orang Tiongkok? Saya akan bertanya lagi kepadamu. Ada apa dengan orang Tiongkok? orang Tiongkok adalah yang terhebat. Yang terhebat. Orang Tiongkok? Bagaimana dibandingkan dengan kalian bangsa serangga? Lebih kuat 1000 kali lipat dari kami bangsa serangga. 10.000 kali lipat. Saya mohon, Tuan He tolong ampuni saya, ampuni saya. Tiongkok? Sudah bukan Tiongkok yang dulu lagi? Saya beri kalian satu pepatah. Siapapun yang menyerang Tiongkok, meskipun jauh, pasti akan dihukum. Baiklah. Kamu tunggu aku sebentar di sini. Aku akan segera kembali. Kamu mau kemana? Pangeranku yang tampan. Akan segera kembali ya. Wah, tidak buruk ya. Tidak kusangka orang-orang Tiongkok sepertimu masih sebodoh ini. Hehehe. Kalian tahu aku datang membawa orang, tapi masih berani keluar? Jika dugaanku tidak salah, kamu adalah orang dari Pavilion Naga. Bagaimana, nak? Sekarang masih berani sombong? Ikuti aturan di Tiongkok. Berlutut dan membungkuk beberapa kali. Panggil aku kakek buyut. Mungkin aku akan mengampunimu. Hehehe. Maaf, kami adalah keturunan naga, bukan keturunan anjing. Tidak perlu memanggil sekelompok anjing sebagai kakek buyut. Cincang anak ini sampai berkeping-keping. Tuan Yamano, kenapa lampu jalan mati? Tuan Yamano, aku tidak bisa melihat apa-apa. Siapa yang memukulku? Di mana orangnya? Di mana? Aku di sini. Anak dari Tiongkok, keluar kau. Pergi ke neraka. Ya. Mampus, aduh. Terima saja kekalahanmu. Ada apa? Aduh. Di mana rumahmu? Kamu juga tidak bisa menjelaskan? Jadi kamu harus bermalam di sini. Gadis asing ini cukup berat. Hiao, jangan pergi. Nona Ai, kamu perlu istirahat sekarang. Hiao, aku tidak ingin istirahat. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar dikirim oleh kuil naga. Menurutmu? Jika menurutmu aku bukan, maka aku bukan. Jika menurutmu, aku adalah, maka aku adalah. Jika kamu benar-benar dari kuil naga, lalu kenapa menyelamatkanku? Jangan lagi mengabdi pada kuil naga. Sejak wawancara waktu itu, aku menyukaimu. Soal wawancara itu sudah bertahun-tahun. Kamu adalah orang pertama yang memecahkannya. Jadilah milikku. Apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu. Dibandingkan membuatmu menyukaiku, aku lebih berharap lebih banyak orang menyukai Tian Shao. Hei Yao, jangan pergi. Aku merasa sangat tidak enak badan. Tuan He, tolong bantu aku. Ini, bagaimana aku bisa membantumu? Tentu saja. Membantuku menghilangkan racun. Tidak kusangka pria-pria dari Tiongkok juga cukup hebat. Melihat kamu menyelamatkanku lagi, meskipun kamu benar-benar dari kuil naga, aku tetap bersedia membantumu. Mulai hari ini, aku secara resmi menunjukmu sebagai wakil direktur grup Samudra Raya. Hah? Anda adalah manajer umum Sato Corporation dulu, Tuan Wang Shuai, bukan? Betul. Kupikir perusahaan besar macam apa. Ternyata cuma begini saja. Benar? Kenapa kecil sekali? Suamiku dulu adalah eksekutif tinggi Sato Corporation. Datang ke perusahaan kalian ini, sungguh merendahkan diri baginya. Manajer Wang, Nona Ren,
Perusahaan kami sekarang memang tidak terlalu besar, tetapi potensinya sangat kuat. Aku datang karena melihat perusahaan kalian. Memiliki potensi yang lumayan, kalau tidak bagaimana mungkin aku mau pindah ke sini? Ayo, kita lihat-lihat kantornya. Antarkan kami. Sekretaris Kim. Hiao. Bukankah itu Wang Shuai? Mengapa seperti anjing kehilangan rumah datang mencari majikan baru? Sialan. Kenapa kau bicara padaku seperti itu? Aku akan memberitahumu. Bukan aku yang datang mencarinya, tapi Iwan Yang Group yang khusus mengundangku ke sini. Aku adalah manajer umum di sini. Kau pikir kau siapa? Layak berdiri di sini dan bicara padaku? Melihat penampilanmu, jangan-jangan kau datang melamar sebagai petugas kebersihan di Wanyang Group? Hahaha, pas sekali kau bisa membersihkan toilet di dekat kantor suamiku. Kalian benar-benar tidak ada habisnya. Tunggu. Mau masuk? Jilat sepatuku sampai bersih dulu, baru aku biarkan kau masuk. Manajer Wang, Nona Ren. Tuan He adalah penilai barang antik di Yuan Yang Group kami, bukan petugas kebersihan. Minggir. Aku tidak peduli kau siapa. Hari ini aku tidak suka melihatmu. Bukankah hanya seorang penilai barang antik rendahan? Sekarang aku menyuruhmu bereskan barang-barangmu dan pergi. Itu hanya masalah satu kata. Aku akan menyampaikan ini hari ini. Aku memang mempersulitmu, memangnya kenapa? Siapa yang berani menyentuh orang dari departemen penilai kami? Ini aku. Ada apa? Bapak Wang, maaf, tadi saya tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu itu Anda, mana berani saya bicara sekeras itu? Bagaimana Hiao? Sudah aku bilang jangan sombong di depanku. Mulai sekarang di perusahaan ini, kau harus tunduk kepadaku. Mengerti atau tidak? Sudah selesai bicara. Kalau sudah, jangan menghalangi jalan. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, tidak tahu ya? Anak kurang ajar, kata-kata atasan tidak didengar. Tidak dengar pacarku tadi bilang apa? Jilat sepatunya sampai bersih, atau segera angkat kaki dari sini. Dengar tidak? Jilat sepatuku sampai bersih. Sepatuku ini dibeli Tuan Muda Wang seharga puluhan juta rupiah. Jauh lebih baik 1000 kali lipat daripada sepatu jelek yang kau pakai saat bersamaku si gelandangan. Jilat sampai bersih, kau tidak akan rugi. Oh, ternyata pemuda ini adalah mantan pacar Nona Ren. Nona Ren putus dengan pemuda ini, sungguh keputusan yang tepat. Berhasil mendapatkan talenta muda seperti Bapak Wang. Benar sekali, dulu dia ingin menyentuhku, tapi aku tidak mengizinkannya. Jadi, anak yang kukandung sekarang adalah anak Tuan Muda Wang. Lihat apa? Siapa suruh kau dulu begitu tidak berguna? Kesabaran kami terbatas. Asal kau jilat sepatuku sampai bersih, mungkin saja kekasihku senang, dan kau bisa dinaikkan jabatan serta gaji. Ayo, Heyao. Inilah kenyataan. Manusia itu, saat harus menunduk, ya harus menunduk. Ren Yingying. Ren Yingying. Haruskah aku bilang kamu punya masalah dengan karaktermu? Atau pandanganmu yang bermasalah? Kamu tidak bisa melihat yang sebenarnya. Tidak mengenali naga sejati. Untungnya aku putus denganmu dulu. Kalau tidak, bagaimana kelanjutan karierku? Aku tidak tahu bagaimana akan berjalan. Karier? Akan kuberitahu. Apa itu karier? Kariermu sekarang adalah membersihkan toilet itu untukku, atau enyahlah dariku. Sungguh buta, orang picik. Akan saya beritahu sejujurnya. Saya adalah wakil direktur utama grup Ocean. Hahaha. Wakil direktur utama? Hei Yao, kamu tidak apa-apa. Aku tahu kejadian ini sangat memukulmu, tapi sebagai manusia, kita harus menerima kenyataan. Berpikirlah lebih terbuka. Wanita yang dulu bersamamu, kini menjadi istri seorang pemimpin. Bukankah seharusnya kamu ikut senang? Maaf saja, melihatmu. Aku hanya merasa jijik. Jika kamu menolak tawaran baik dan memilih hukuman, jangan salahkan saya. Jika saya tidak peduli lagi, saya secara resmi memberitahumu sekarang. Kamu dipecat. Perusahaan Ocean kami tidak membutuhkan karyawan yang tidak patuh sepertimu. Xiao Wu, berikan gajinya hari ini. Suruh dia pergi. Melihatmu bekerja keras sepanjang hari, saya beri kamu 300 yuan, ambil uangnya, pergi. Tuan Joseph, ini yang Anda minta. Lihatlah, ini adalah harta nasional, barang langka. Pergi, semuanya pergi. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan kalian. Ini sudah keterlaluan. Berani-beraninya di wilayah kekuasaan saya. Tidak mematuhi atasan. Pak Wu, lihat ini. Suruh orang dari departemenmu cepat usir dia dari sini. Baik, baik. Hei, kalian, tangkap orang ini, si pembuat onar ini, usir dia dari perusahaan. Direktur Wang, apa yang Anda lakukan ini? Nona Ai, saya sangat tidak enak hati sudah membuat Anda melihat hal ini. Saya sendiri juga baru saja menjabat dan sudah menemukan di perusahaan ini ada satu orang yang seenaknya sendiri, hama yang tidak mau diatur. Tapi jangan khawatir, saya akan segera membersihkannya. Betul sekali Nona Ai, Anda tidak tahu, orang di sebelah Anda ini, ayah kandungnya sendiri saja, tidak diakui. Setelah menghilang 3 tahun, akhirnya kembali. Tetap tidak mencapai apa-apa. Kenapa kalian masih diam saja? Mau apa? Usir saja bocah ini dari sini. Siapa yang berani? Hari ini saya ingin lihat siapa yang berani menyentuh wakil direktur saya. Wakil direktur?
Nona Ai, apa Anda tidak salah? Betul Nona Ai. Sampah ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi wakil direktur Ocean Group kita? Jadi begitu, kalian ini mencurigai saya? Saya beritahu kalian, Heyao baru saja saya tunjuk sebagai wakil direktur. Masih ada keberatan? Tidak. Bagaimana mungkin ada keberatan? Saya sudah lama merasa, Bapak He adalah talenta yang luar biasa, seharusnya diberi tanggung jawab besar. Hanya Ibu Ayang, memiliki pandangan yang tajam, langsung memilih talenta hebat seperti Bapak He. Ah, benar sekali. Saya tadi hanya bercanda dengan wakil direktur He. Ini hanya candaan. Dengan hubungan kita selama ini, Anda tidak akan memasukkannya ke hati kan? Heyao, apa yang dikatakan Ibu Ai benar? Anda benar-benar wakil direktur Yuanyang Group? Yao, sebenarnya saya selalu mencintaimu. Saya diancam oleh Wang Shuai, makanya terpaksa bersamanya. Kita berbaikan saja, ya? Lepaskan. Dengarkan saya baik-baik. Wang Shuai di hari pertama bekerja membawa anggota keluarga, mengganggu peraturan perusahaan. Dia dipecat. Dan Anda, Wu Chunhua, menyalahgunakan wewenang, didenda gaji sebulan, dan diberi peringatan. Dengar itu, bawa mereka untuk menyelesaikan gaji mereka. Hiao, saya salah. Wakil direktur He, saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Aduh, habislah sudah. Kantor ini sangat berarti. Mulai sekarang akan menjadi kantor wakil direktur Anda untuk Anda gunakan. Bagaimana, Suka? Ibu Ai, sebenarnya saya selalu ingin bertanya. 3 benda antik utama dari Tiongkok, topeng perunggu, pola daun pisang, dan guci persegi dengan telinga bundar, apa benar ada pada Anda? Anda ingin tahu? Kecuali... Jadilah laki-lakiku lagi. Aku akan memberitahukan apapun yang ingin kamu ketahui. Tawaran yang bagus. Tapi maaf, sekarang aku hanya ingin menyelesaikan tugasku. Membosankan sekali. Apa yang ingin kamu ketahui? Ada di kantorku. Silakan lihat sendiri. Wanita ini menakutkan sekali. Apa? Kamu benar-benar menemukan informasi tentang Long Shou. Aku telah meremehkanmu dalam hal ini, aku minta maaf padamu. Pabrik terbengkalai si Jiao? Baik. Bos, tidak mungkin. Anak muda itu benar-benar menemukan petunjuknya. Sepertinya, sebelumnya aku memang telah meremehkan kekuatan para penjaga harta karun. Berikan pemberitahuan. Kita beraksi malam ini. Selamat malam, Bapak Joseph. Heyao, ini adalah Bapak Joseph, CEO Ocean Group kami. April, bukankah aku sudah memberitahumu, operasi kita tidak boleh ada orang dari kerajaan langit yang ikut serta? Bapak Joseph, sebenarnya saya bukan orang dari Tiongkok. Saya adalah orang dari Chongguo. Nama saya adalah Meichuan Putiao. Oh, Bapak Meichuan, kalau begitu, kebetulan datang untuk membantu. Kita harus bertindak cepat. Baiklah, waktunya hampir tiba, mulai angkut barang. Ada pergerakan dari sisi Heyao. Siap bergerak. Saya adalah Dewa Perang Tiongkok. Kendaraan di depan harap segera berhenti untuk diperiksa. Hei, ada apa ini? Joseph, rencanamu gagal. Artefak dari Tianchao tidak akan bisa kau bawa pergi. Menyerahlah sekarang. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa pemenang terakhirnya adalah kau, kan? Apa? Sejujurnya, aku sudah tahu rencanamu sejak awal. Bahkan kelompok orang yang kau tempatkan di luar, Yamano sudah membawa orang untuk membereskan mereka. Joseph, kau mencari mati. Ada apa ini? Berjongkok. Nona manis, sebaiknya kau lihat sekeliling dulu, baru bicara. Yang mulia Dewi Perang, janganlah kau berontak lagi. Hari ini adalah hari kematianmu dan juga hari kematian Tianchao. Inikah yang menjadi andalan kalian orang-orang Chongguo? Di wilayah Tianchao kami, hanya dengan kalian orang-orang ini.
Untuk menghadapi sampah-sampah Tianzhou seperti kalian, orang-orang seperti kami sudah cukup. Serang mereka. Senjatanya beracun? Bagaimana, Dewi Perang? Sudah kubilang sejak awal, kami sudah bersiap-siap untuk menghadapi kalian. Orang-orang seperti kami sudah cukup. Licik? Aku akan menahan mereka. Kalian pergilah. Tuan, jika Anda tidak pergi, kami juga tidak akan pergi. Benar. Tuan, jika Anda tidak pergi, kami tidak akan pergi. Ini perintah. Cepat pergi. Perintah omong kosong apa ini? Yang mulia Dewa Perang, sejak kami bergabung dengan pasukan naga. Pada saat itu, Anda sudah memberitahu kami bahwa kehormatan kami adalah gugur di medan perang. Seluruh negeri ini milik mereka yang berani wafat di medan perang. Bukan kepunyaan para pengecut, kami menolak. Betul. Kami menolak. Yang mulia Dewa Perang, jika kami hidup hanya untuk menyelamatkan diri dan bahkan meninggalkan rekan seperjuangan, maka kami tidak layak disebut prajurit pasukan naga. Saudara-saudara, ikut aku, lindungi harta pusaka negara, lindungi negeri langit kita. Benar-benar layak menjadi prajurit negeri langit. Bagi prajurit, gugur di medan perang demi negara, sudah cukup, tak perlu pulang terbungkus kulit kuda. Mulai saat ini, kalian akan menjadi butiran tanah negeri langit, segenggam pasir. Kalian takut atau tidak? Tidak takut. Kalau memang sudah tak ada jalan mundur, maka bertempurlah sepuasnya. Jika kalian ingin membawa harta negeri langit, satu-satunya cara adalah melangkahi jasadku. Tak kusangka, orang negeri langit ternyata suka mencari celaka. Baik, akan kupenuhi keinginanmu. Serbu. Serang. Serang. Chen Li. Serang mereka, hahaha. Prajurit Tianzhou, tidak lebih dari itu. Mati kalian, hahaha. Hiao, harta karun nasional Tianzhou, saya serahkan padamu. Gawat, Hong Yunhai dalam bahaya. Saya peringatkan kalian, jangan sentuh dia. Jika tidak, saya pasti akan membunuh kalian. Anak muda, ucapanmu terdengar hebat sekali. Hari ini, saya ingin lihat bagaimana kau sendiri bisa membunuh sebanyak ini orang. Sudah kubilang, pergi kalian semua. Apa-apaan ini? Sekumpulan sampah. Siapa yang berani mundur? Mulai sekarang jangan ikut denganku lagi. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Hei Yao, meskipun kau keluar sekarang, kau tidak akan bisa menyelamatkan Dewi Perang. Lagi pula, kau juga akan mati di tangan Yamano. Tuan, apakah kita tidak mengejar? Mengejar apa? Yamano membawa ninja yang tak terhitung jumlahnya. Anak itu sudah pasti tamat. Dewi Perang sudah mati. Ketika harta nasional Kekaisaran Langit dicuri, itulah saat Kekaisaran Langit akan hancur. Dewi Perang. Hiao, kau datang. Aku sudah memanggil bala bantuan. Kau harus melindungi relik ini. Jangan bicara lagi. Lukamu sangat parah. Aku akan membawamu kembali. Janji padaku. Pastikan untuk melindungi relik ini. Jangan biarkan benda-benda ini jatuh ke tangan orang asing. Jangan bicara lagi. Kau baik-baik saja. Tetaplah hidup untukku. Hiao, ini adalah perang. Dalam perang akan ada korban. Aku hanya meminta satu hal darimu. Bawa artefak ini keluar. Aku akan membawamu keluar. Apakah kamu masih ingat apa yang pernah kukatakan padamu? Hal-hal berbahaya, pasti ada seseorang yang harus melakukannya. Jika bukan aku, apakah kita harus menunggu rakyat biasa untuk melakukannya? Sekarang tugasku sudah selesai. Selanjutnya, kuserahkan padamu. Tidak. Orang Tianzhou yang bodoh. Aku menyarankanmu, serahkan saja artefak itu dengan patuh. Harta karun semacam ini, orang Tianzhou tidak pantas memilikinya. Kalian orang Tianzhou tidak sehebat itu. Sekarang bahkan Dewi Perang Tianzhou sudah gugur dalam pertempuran. Lalu siapa lagi yang akan menjadi musuh Chongguo? Benarkah? Mata ini tidak, ini tidak mungkin. Ninja-ninja Chongguo kami adalah yang terkuat di dunia.
Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan mereka? Tidak ada yang tidak mungkin. Aku sudah sering memberitahumu, jangan mengganggu orang Tian Chao. Siapapun yang menantang Tian Chao kami, meskipun jauh akan tetap dikejar dan diberi pelajaran. Kamu tidak bisa membunuh orang Tiongkok itu, dia orangku. Orangmu tidak bisa dibunuh, lalu kalian membunuh orang sembarangan di Tiongkok kami. Kenapa orangmu tidak bisa dibunuh? Yao, kamu tidak bisa membunuhku. Aku akan memberimu 2 triliun rupiah. Grup Sato juga akan kuberikan padamu. Kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku. Cari mati? Hahaha. Nak, sekuat apapun dirimu, hari ini kau pasti mati. Joseph, jangan. Afril, kamu cari mati? Berani-beraninya mengkhianatiku? Joseph, hentikanlah. Kita sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Sekarang Tiongkok sudah bukan Tiongkok yang dulu lagi. Tidak peduli seperti apa Tiongkok sekarang, sebuah negara yang baru saja bangkit, apa haknya untuk dibandingkan dengan kerajaan lama seperti kita? Beberapa tahun yang lalu, kita bisa mengambil semua barang milik Tiongkok. Mengapa sekarang tidak bisa? Nak, bukankah kamu suka membuat masalah? Inilah akibat dari perbuatanmu. Sekarang sudah tahu kan? Yao, ayo. Cepat pergi. Apa? Mata ini? Jangan-jangan itu adalah mata peramal langit dari Tian Chao? Tapi bagaimana mungkin? Tahun itu kami telah membunuh semua penjaga harta. Bagaimana mungkin masih ada mata peramal langit dari Tian Chao yang lahir? Warisan Tian Chao bukanlah sesuatu yang bisa kalian pahami. Kau jangan mendekat. Dasar kalian para pecundang. Kenapa hanya berbaring di tanah? Cepat selamatkan aku. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Hahaha. Benarkah? Kau benar-benar berpikir aku tidak menyiapkan apa-apa? Apa? Keluarlah kalian semua. Jujur saja padamu, kata-kata yang kau dan Afril bicarakan sebelumnya, aku sudah tahu sejak lama. Kau masih berpikir, aku benar-benar tidak melakukan persiapan? Hiao, kulihat kau masih saja sombong sekarang. Serang dia semua. Aku akan menjadikan bocah ini hancur berkeping-keping. Serang. Anggota tim khusus Tian Chao Grup 1 datang untuk memberikan bantuan. Anggota tim khusus Tian Chao Grup 2 datang untuk memberikan bantuan. Tim khusus Tian Chao, seluruh anggota Grup 3 datang khusus untuk memberikan bantuan. Tuan He, selanjutnya serahkan pada kami. Serang. Jangan biarkan dia kabur. Sudahlah. Dia sudah kabur. Bawa yang lain kembali dulu. Tuan He, tugas penyelamatan harta negara kali ini sungguh merepotkan Anda. Penguasa naga memerintahkan kami untuk membawa Anda kembali dan juga menganugerahkan medali kehormatan kepada Anda. Terima kasih penguasa naga. Aku menghargai niat baikmu, tapi... Tuan He, aku tahu apa yang ingin Anda katakan. Penganugerahan medali kehormatan kali ini bukan hanya untuk Anda saja. Penguasa naga juga akan mengantar kepergian Jenderal Prang Hong. Tuan He, mohon sekali untuk bersedia menghadiri acara besok. Anggap saja untuk mengantar kepergian Jenderal Prang Hong. Baiklah kalau begitu. Tak disangka keluarga kita berkesempatan datang ke Istana Naga. Benar, Nak, hebat sekali. Kau punya jiwa ayahmu dulu. Oh, bukankah ini keluarga pengemis itu? Kenapa? Mengemis sampai ke Istana Naga ya? Ren Yingying, kenapa kamu ada di sini? Keluarga pengemis rendahan seperti kalian saja bisa ada di sini. Kenapa aku tidak bisa di sini? Jujur saja, pacarku yang sekarang adalah penanggung jawab utama pesta pelantikan Raja Naga. Menurutmu bagaimana aku bisa ada di sini? Ying, pengemis-pengemis ini temanmu? Kakak Long, mereka adalah mantan pacarku beserta keluarganya yang pernah aku ceritakan kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa menyusup masuk. Beberapa waktu lalu aku dengar mereka masih gelandangan. Oh, mungkin mereka datang kemari lagi untuk mengemis makanan. Ternyata begitu. Baiklah, demi kamu, aku tidak akan mengusir mereka. Tetapi, mereka tidak pantas makan di sini. Kemari kalian, ambil mangkuk makanan anjing yang dipakai anjing pemburu di luar. Ayo, ini hadiah untuk kalian. Aku beritahu kalian, kalian sudah membuat Yingyingku kesal sebelumnya, diberi sisa makanan seperti ini. Sudah lebih dari cukup menghargai kalian. Cepat makan, jangan tidak tahu diri. Kau... Ren Yingying, keluarga He, kami dulu tidak memperlakukanmu dengan buruk. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Kakakmu sudah membuang waktuku begitu lama, dan berkali-kali mempermalukanku di depan umum. Aku tidak menuntut perhitungan dari kalian saja sudah sangat bermurah hati. Lagi pula, kalian menyusup masuk ke upacara pelantikan Raja Naga, itu sendiri sudah merupakan kejahatan besar. Aku tidak menyuruh kakak Longku mengusir kalian, itu karena aku masih mengingat kebaikan yang lalu. Jangan tidak tahu berterima kasih.
Betul sekali. Aku dengar tentang Raja Naga yang akan dilantik kali ini. Pahlawan penjaga harta Tian Chao kami, serta Dewi Perang yang sudah meninggal, sangat penting. Jika Raja Naga sampai tahu ada yang menyusup keluarga ini, mungkin tamat. Betul, betul. Adik perempuan, adik laki-laki, aku sarankan kalian, sebaiknya cepat pergi saja. Ini bukan pesta pernikahan biasa, yang bisa membiarkan kalian ikut meramaikan. Sekarang baru mau pergi? Terlambat. Karena kalian sudah datang, kami juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, tidak bisa juga dibilang aku tidak memberi kalian kesempatan. Asalkan kalian makan makanan busuk di lantai ini, mungkin kakak Longku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa kalian. Itu Heyao, ku dengar kamu sering menghina pacarku sebelumnya. Seharusnya hari ini kamu tidak datang, masalah ini akan selesai begitu saja. Tidak kusangka kamu malah datang sendiri. Karena kamu sudah mengganggu jamuan ini, maka pergi tidak akan semudah itu. Siapa bilang aku mau pergi? Kalau aku pergi, upacara penganugerahan ini akan diberikan kepada siapa? Hei Nat, jangan-jangan kamu mau bilang, kamu adalah pahlawan yang menyelamatkan harta nasional. Seperti yang diceritakan. Kalau dia adalah pahlawan yang akan dianugerahi hari ini, maka nasi busuk ini akan kumakan sendiri. Hiao, orang lain mungkin tidak tahu siapa dirimu, tapi apa aku tidak tahu? Kalian semua mungkin belum tahu, orang ini meninggalkan keluarganya selama 3 tahun, akhirnya kembali tanpa uang sepeser pun dan tanpa rasa malu. Ah, ku dengar belakangan ini, dia bergabung dengan geng penyelundup organisasi Oceanic. Apa? Orang ini sebelumnya dari grup Oceanic? Itu kan kelompok penyelundup terkenal. Betul, betul, aku dengar. Dewi Perang Hong Yunhai meninggal karena menyelidiki grup Oceanic. Bagaimana bisa orang menjijikan seperti ini berani datang ke jamuan penganugerahan? Keluar dari jamuan ini. Keluar. Cukup. Nanti kalian akan tahu, apakah kakakku seorang pahlawan. Hah, pahlawan? Jangan berlebihan. Adik kecil, aku beritahu ya, aku sudah menerima perintah dari Tuan Naga untuk menjemput sendiri pahlawan mata-mata. Kalau kalian berani lagi mengaku sebagai pahlawan, itu sama dengan hukuman mati. Akan kulihat siapa yang bilang hukuman mati. Bukankah itu Nona sulung Han Yin Shui dari keluarga Han yang melindungi lukisan kaisar dulu? Ku dengar Han Yin Shui dari keluarga Han dan pemimpin naga mengadakan jamuan makan kali ini untuk pahlawan mata-mata yang memiliki hubungan dekat. Aduh, nanti harus membangun hubungan baik dengannya. Lagi pula, Direktur Han sangat cantik. Kalau berhasil mendekatinya, bukankah akan jadi sukses besar? Direktur Han, mengapa Anda datang sepagi ini? Padahal kami sudah bersiap untuk menjemput Anda. Sepertinya saya datang terlalu pagi dan mengganggu rencana baik Tuan Chen. Rencana baik apa? Hanya memberi pelajaran kepada beberapa orang yang tidak tahu diri. Kalian semua, melihat Direktur Han datang, kenapa belum segera menyingkir? Sial. Kenapa dia? Tapi ku dengar Han Yin Shui ini sudah berhasil menempel pada pahlawan besar. Jadi kurasa dia tidak mungkin lagi memandang rendah orang seperti Heyao, kan? Direktur Han, saya pernah bertemu dengan Anda di kompetisi penilaian harta karun waktu itu. Saat itu, saya sangat lancang. Mohon Direktur Han berbesar hati untuk memaafkan. Berbesar hati untuk memaafkan? Siapa kau ini? Aku justru ingin bertanya pada kalian. Mau kalian apakan keluarga ini? Oh, ku bilang kalian para pengemis bau masih saja berdiri di sana. Kenapa? Cepat pergi sana. Orang-orang ini pasti akan sial. Tidak punya mata sama sekali. Tidak lihatkah kalau orang besar sudah masuk? Kalau menurutku, ketiga orang itu sudah mendekati ajalnya. Sialan, ku ajak bicara tidak dengar ya. Telinga kalian ada masalah ya. Aku rasa telingamu yang bermasalah. Ya, kapan aku menyuruh mereka sekeluarga pergi? Kapan aku menyuruh keluarga suamiku pergi? Apa aku tidak salah dengar kan? Siapa yang Presdirhan katakan itu? Pria itu ternyata suami Presdirhan? Pakaiannya tidak sampai 200.000 rupiah, dan dia juga pernah bekerja untuk geng penyelundup. Sampah seperti ini, suami Presdirhan? Han Ying Shui, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau bahkan bersekongkol dengan anggota geng penyelundup. Meskipun orang lain tidak tahu, aku tahu kau punya ikatan pernikahan dengan seorang pahlawan. Mungkinkah kau meremehkan pahlawan kita dan malah ingin bersama pengkhianat ini? Sepertinya kalian semua belum pernah melihat agen rahasia Kekaisaran Langit. Siapa pahlawan itu? Aku akan memberitahu kalian hari ini. Pahlawan agen rahasia Kekaisaran Langit adalah Heyao. Apa? Ternyata bocah ini? Meskipun bocah ini berpakaian sederhana, tapi dia terlihat jujur dan berintegritas. Sudah kuduga, pemuda ini bukanlah orang yang jahat. Hei, jangan sampai kalian semua tertipu olehnya. Aku adalah mantan pacar Heyao. Berapa banyak kemampuannya? Mana mungkin aku tidak tahu? Menurutku, Presdirhan, kau tidak mungkin ingin membantunya membela diri, kan? Betul. Aku bilang Presdirhan, kau tidak mungkin ingin membebaskan bocah ini dari kesalahan, kan? Kau bilang dia adalah pahlawan yang akan dianugerahi gelar oleh bos naga, tapi apa buktinya? Kau mau bukti, ya? Jika aku tidak salah tebak, kau seharusnya menderita penyakit menular seksual. Kau punya waktu menyusahkanku, lebih baik cepat pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Apa yang kau omong kosongkan? Tanya saja mantan pacarmu. Lihat betapa hebatnya aku. Ya ampun, Kakak Long, banyak orang melihat kita. Menjengkelkan. Jadi jangan lagi bertingkah misterius. Hah? Ini ada apa ini? Ya ampun, jangan-jangan ucapan anak itu benar? Tuan Muda Chen benar-benar kena penyakit itu. Tidak mungkin.
Meskipun Bapak Chen sudah punya banyak pacar, tapi kudengar, selama Tuan Muda Chen memiliki pacar, dia tidak pernah bermain api. Mungkinkah? Dasar kau pelacur, aku sudah lama merasa ada sesuatu yang tidak beres denganmu. Kau masih berani memberitahuku? Kalau kau tidak bermasalah, katakan apakah kau yang menulariku? Apakah kau... Bukan, jangan sampai kau tertipu olehnya. Semua ini karena dia, Ho Yao yang menulariku. Kalian semua masih berdiri diam. Apa yang kalian tunggu? Aku sudah bilang sejak awal keluarga ini menerobos pesta, cepat usir mereka. Tuan Naga tiba. Ada apa ini? Chenlong, apa yang sedang kau lakukan? Tuan Naga, begini, ada orang yang menyamar sebagai pahlawan yang kita anugerahi dan menerobos pesta. Aku sedang bersiap untuk mengusir mereka. Tuan Naga, orang ini meninggalkan keluarganya selama bertahun-tahun dan juga bergabung dengan organisasi penyelundupan. Dia bermoral bejat. Mohon Tuan Naga menghukumnya dengan berat. Kalian mengatakan dia berkelakuan buruk? Kalau begitu, apakah kalian tahu siapa sebenarnya dia? Bukankah dia He Yao? Memangnya siapa lagi? Ren Yingying, kau tutup mulut. Kenapa aku harus tutup mulut? Keluarganya ini tidak berguna, masih tidak boleh dibicarakan? Yang Mulia Raja Naga, saya sarankan Anda mengusir keluarga ini. Kalau tidak, pahlawan dinasti surgawi kita datang, melihat keluarga yang tidak berguna ini, pasti sangat mengganggu selera makan. Hari ini, saya mengundang kalian semua kemari, pertama untuk mengenang dewa perang yang gugur membela negara, kedua, untuk menganugerahkan penghargaan kepada pahlawan. He Yao, kau benar-benar tak tahu malu. Masih berani ikut. Tunggu Yang Mulia Raja Naga mengumumkan penganugerahan penghargaan kepada pahlawan dinasti surgawi, kebohonganmu akan terbongkar dengan sendirinya. Aku bilang Ren Yingying, kau ini benar-benar bodoh, meskipun berpayudara besar, ya? Sampai sekarang masih belum mengerti juga? Alasan Yang Mulia Raja Naga tidak mengusirku, itu karena akulah pahlawan yang akan diangkat hari ini. Omong kosong. Baiklah. Karena semua sudah berkumpul, saya umumkan, upacara penganugerahan penghargaan resmi dimulai. Saya umumkan, He Yao, atas jasanya melindungi pusaka, diberi hadiah aset 2 miliar rupiah, dan diangkat sebagai Raja Penilai Pusaka Dinasti Surgawi. Gawat-gawat, dia benar-benar pahlawan penilai pusaka kali ini. Tidak bisa, aku harus meminta maaf kepada Bapak He. Bapak He, Bapak He, semua itu masalah kecil. Saya benar-benar tidak mengenal Anda. Saya ditipu oleh wanita ini sehingga pikiranku tertutup dan telah menyinggung Yang Mulia Raja Penilai Pusaka. Semoga Yang Mulia Raja Penilai Pusaka memaafkan saya. Yang Mulia, Saya salah, Yang Mulia Raja Penilai Pusaka. Sebenarnya saya selama ini membohongi Anda, saya mengandung anak Anda. Bagaimana kalau kita bersama? Sungguh membuatku takjub. Aku benar-benar tidak menyangka, seseorang bisa begitu tidak tahu malu. Kenapa? Bukankah tadi kau bilang, He Yao adalah penipu, sifatnya buruk, meninggalkan keluarga selama 3 tahun? Lalu dalam 3 tahun itu, bagaimana dia bisa membuatmu hamil? Wanita ini, saat orang itu sedang kesulitan, dia meremehkannya. Sekarang orang itu adalah Raja Penilai Harta Karun, masih ingin merebut posisinya? Apa dia tidak tahu malu? Kalian diam. Aku dan He Yao bersama selama 3 tahun. Hubungan kami selama 3 tahun. Apa yang kalian tahu? He Yao, kau masih mencintaiku, kan? Ren Yingying, kau masih berani mengatakan hal seperti itu? Aku berlatih di gunung selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, kau mengusir keluargaku, bersekongkol dengan pengkhianat. Aku anggap saat itu, aku buta. Pergi kau! Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bagaimana bisa ada wanita setidak tahu malu ini? Memutarbalikkan fakta, mencari kambing hitam, tidak setia dan tidak berbakti. Bagaimana dia masih berani hidup? Yang Mulia Naga, aku sarankan wanita yang merugikan orang-orangnya sendiri dan berkhianat pada negara untuk dipenjara agar menjadi pelajaran. Setuju, penjarakan dia, penjarakan. Yang Mulia Naga, ampuni hamba. Yang Mulia Naga, ampuni hamba. Yang Mulia Naga, ampuni hamba. Aku Benar. salah. Wanita ini berani menyinggung Yang Mulia Raja Penilai Harta Karun. Kemarilah, seret dia keluar. Aku salah, Ho Yao. Aku salah. Ampunilah aku. Aku salah. Kalian masih berdiri mematung kenapa? Menunggu dia mengganggu Yang Mulia Raja Permata? Yang Mulia Raja Permata, ampunilah hamba. Ampunilah. Yang Mulia Ketua Naga, harta karun nasional terakhir akan segera meninggalkan Tianchao. Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Sialan orang dari Tianchao itu, perunggu bejana bertelinga persegi dengan motif daun pisang dan topeng binatang,
hampir saja berhasil dibawa keluar. Tuan Joseph, kami menyusup ke Tianchao, tidaklah sia-sia. Segel Kekaisaran Tianchao ini melambangkan keluarga Kekaisaran Tianchao. Ini telah menjadi harta berharga kami. Harta karun seperti ini, jika disimpan di Museum Negara Barat kami, Ratu Negara Barat pasti akan memberi kami penghargaan besar. Harta karun ini, kita harus berhasil, tidak boleh gagal. Aku berani bertaruh, sekelompok orang Tianchao ini tidak akan tinggal diam. Kita akan memasang perangkap, jaring laba-laba yang tak terhindarkan di sini. Para bodoh dari Tianchao itu, siapapun yang berani datang, aku akan memastikan mereka tidak bisa kembali. Harta nasional terakhir ternyata muncul di kampung halamanku. Entah bagaimana kabar para tetua dan kerabat di kampung halaman. Tuan Raja Naga, saya sudah tahu di mana harta nasional terakhir berada. Hanya saja, saya ingin meminta bantuan anggota tim naga. Baiklah. Hiao. Tugas selanjutnya, aku serahkan padamu. Baik. Adik Lu, apakah kau benar-benar mengenal Raja Penilai Harta Karun yang baru diangkat oleh Tianchao? Suamiku adalah manajer grup Han. Apakah informasinya bisa salah? Kalau bukan karena menyelidiki dari berbagai pihak, aku pasti tertipu oleh bajingan Heyao itu. Berani-beraninya mencari orang untuk berpura-pura menjadi Raja Naga demi pengangkatan dirinya. Sungguh berani sekali. Kalau bukan karena dia, aku, Ren Yingying, tidak akan sampai menikah di kota kecil terpencil yang tidak ada apa-apanya ini. Heyao, kau tunggu saja. Itu sudah pasti. Tidakkah kau dengar Kepala Desa Zhang bilang? Raja Penilai Harta Karun kembali kali ini tidak hanya untuk tugas resmi tapi juga untuk mengunjungi keluarga. Aku juga dengar rumor kecil ini mengatakan bahwa Raja Penilai Harta Karun yang diangkat oleh Raja Naga kali ini adalah teman masa kecilku Wang Shuai. Lu Guang berhasil ya. Aku bilang Yingying, untung kau membatalkan pertunangan dengan Heyao. Kau menikah dengan Lu Guang. Sungguh memilih orang yang tepat. Itu sudah pasti. Aku juga dengar keluarga Heyao di kota hampir tidak bisa bertahan lagi. Tidak hanya kehilangan toko antik mereka sekarang, mungkin mereka sedang mengemis di jalanan ya. Aduh, bukankah kita sepakat untuk tidak membicarakannya lagi? Ini Kepala Desa Zhang akan segera kembali setelah menjemput Raja Penilai Harta Karun. Ayo kita bicara hal yang menyenangkan saja. Terlalu sering membicarakan keluarga itu, sungguh membuat suasana jadi tidak enak. Ini jamuan penyambutan untukku. Sepertinya selama bertahun-tahun ini, kampung halaman juga berkembang dengan baik. Heyao. Kenapa? Perubahanku begitu drastis ya? Sampai tidak bisa mengenali aku? Kenal, bagaimana mungkin tidak kenal? Bukankah ini yang terkenal? Heyao, ayo lihat ini siapa? Hahaha, mantan menantu keluarga He kalian. Hanya saja sekarang dia wanitaku. Aduh, menyebalkan. Ren Yingying, begitu cepat menemukan tuan baru. Hebat, aku sungguh kagum. Penyakitmu sudah sembuh? Heyao, jangan terus-menerus menyindir di sini. Burung yang baik memilih pohon untuk bersarang. Kamu sendiri yang tidak berguna, masih berani-beraninya menjelek-jelekan aku di sini. Hei, semuanya lihat Heyao ini. Dia seperti orang yang tidak bisa mendapatkan buah anggur, lalu bilang anggurnya asam. Melihat wanitanya masuk ke pelukan orang lain, pasti rasanya tidak enak ya. Hiao, kataku, kamu pergi begitu lama. Kenapa tidak ada kemajuan sama sekali? Sudah dapat istri belum? Bagaimana kalau janda di ujung desaku perkenalkan padamu? Hahaha, jangan merugikan janda itu. Dengan kelakuannya ini, janda pun tidak mau dengannya. Oh hahaha. Kalian sudah selesai bicara. Kalau sudah, biar aku yang bicara. Kau bicara saja, Heyao, jangan keras kepala. Lihatlah dirimu yang miskin ini. Miskin, dan tidak punya wanita. Sungguh tidak tahu bagaimana kau bertahan hidup di luar selama ini. Hiao, kataku, pria boleh tidak punya wanita, tapi tidak boleh tidak punya uang. Cepatlah bicara baik-baik pada Lu Guang. Lu Guang adalah teman baik Raja Penilai Harta Karun. Mintalah dia bicara baik-baik pada Raja Penilai Harta Karun. Siapa tahu kau bisa mendapat pekerjaan yang lumayan. Begini saja Heyao, mengingat kita sebelumnya pernah bertunangan, aku bisa meminta pacarku untuk membantumu. Anggap saja itu sebagai sedekah. Tidak perlu. Aku kembali kali ini hanya untuk melihat-lihat penduduk desa, sekaligus melihat apakah ada orang yang mencurigakan. Karena kalian semua tidak menyambutku dan tidak peduli padaku, maka aku tidak perlu lagi berada di sini kan? Berhenti. Kau diberi kebaikan ya. Aku membantumu itu berarti aku menghargaimu. Kalau tidak, kau pikir kau dan ayahmu itu bukan siapa-siapa. Betul. Tuan Muda Lu adalah teman Raja Penilai Harta Karun. Aku beritahu kau, sebaiknya kau minta maaf sekarang juga. Kalau tidak, tunggu sampai Raja Penilai Harta Karun kembali. Kau akan tahu akibatnya. Oh, Raja Penilai Harta Karun? Lalu apakah kalian tahu siapa Raja Penilai Harta Karun itu? Omong kosong. Dari antara kita yang keluar dari sini dan memiliki kemampuan menilai barang antik, di antara para talenta muda ini,
kecuali Tuan Muda Wang Shuai. Siapa lagi yang bisa? Apalagi Wangxi Group juga merupakan salah satu yang terbaik di dunia penilaian barang antik di Tiansheng. Lagi pula, Tuan Muda kami akan segera kembali. Jika dia bukan Raja Penilai, lalu siapa lagi? Wang Shuai, jangan membuatku muak. Jika dia Raja Penilai, maka Tiansheng ini benar-benar tamat. Tunggu. Kamu memfitnah Raja Penilai. Kamu layak mati. Berhenti, jangan pergi. Hiao, kamu tidak akan berpura-pura lagi, kan? Coba katakan padaku, kenapa kamu harus mencari masalah, dan malah membicarakan hal buruk tentang Raja Penilai di belakangnya? Bahkan jika penguasa langit datang hari ini, dia tidak akan bisa melindungimu. Aku bilang, Ren Yingying, kelakuan Wang Shuai itu seperti apa? Kamu tidak tahu? Apa kamu lupa? Bagaimana dia berlutut di depanku saat itu? Saat itu, mungkin dia tertipu olehmu. Pada waktu itu, mungkin dia bukan Raja Penilai, tapi sekarang keadaannya berbeda. Mungkin saja petinggi menghargainya, dan memberinya gelar itu. Bagaimana? Kalau Tuan Muda Wang bukan, mungkinkah kamu, siapa yang tidak tahu, Tuan Raja Penilai, dengan kemampuannya menilai barang antik, menyusup ke dalam kelompok penyelundup benda bersejarah, dan berulang kali menunjukkan prestasi luar biasa. Di antara kita semua, selain Tuan Muda Wang, siapa lagi yang bisa? Bukankah kalian hanya ingin menyambut Raja Penilai? Bukankah kalian hanya ingin tahu siapa Raja Penilai itu? Baik, aku akan jujur pada kalian. Aku adalah Raja Penilai. Hahaha. Hei Yao, selama bertahun-tahun kau di luar, jangan-jangan kau berhalusinasi ya? Kau Raja Penilai Harta Karun. Hahaha. Jika kau bilang kau adalah Raja Penilai Harta Karun, kalau begitu aku bilang aku adalah penguasa naga. Raja Penilai Harta Karun, ya? Kau yang seperti ini? Aku tanya kalian sekali lagi. Akhir-akhir ini apakah ada orang asing yang datang ke kota kecil kita? Siapapun yang memberikan petunjuk akan diberi hadiah 1000 keping emas. Aduh, ini belum mulai syuting, ya? Sudah berakting di sini. Kenapa? Kau ingin menggunakan identitasmu ini untuk menarik perhatianku lagi? Betul juga. Dengan penampilan miskin yang terpancar dari dirimu, pasti tidak ada wanita lain yang mau padamu lagi, kan? Siapa bilang tidak ada yang mau padanya? Hiao, masalahku sudah selesai, sekarang saatnya menyelesaikan masalahmu. Kenapa? Berpakaian seperti wanita desa, kau juga berharap ada yang memperhatikanmu? Apa yang kau pikirkan? Hiao, sudah sekian lama, kau masih menjadi simpanannya? Dengan pakaianmu ini, mungkin butuh kerja keras beberapa malam untuk bisa menyewanya. Ya? Itu masih lebih baik darimu. Setidaknya lebih baik darimu yang sering mendekati banyak orang. Bahkan sehelai pakaian yang layak tidak bisa kau dapatkan. Pada akhirnya hanya bisa jatuh ke kota kecil perbatasan ini. Sungguh menyedihkan. Kau bergaul dengan orang tak berguna ini, kau juga tidak lebih mulia darinya. Kemampuan Tuan He bukanlah sesuatu yang, orang udik, bisa ketahui. Kau seorang wanita tidak bermoral. Kau berani menyebutku orang udik? Suamiku, mereka menghinaku. Cepat usir orang tak berguna ini, dan wanita murahan ini, keluar dari sini. Dengar semuanya, suruh mereka cepat pergi. Nanti saat Raja Penilai Harta Karun datang, kalian tidak pantas berada di sini, cepat enyah. Jika saya tidak salah lihat, Anda dari grup Han, bukan? Han Yingshui, apa pedulimu kalau kau seorang CEO? Hari ini, saya pasti akan melampiaskan dendam ini. Tuan Muda Wang sekarang adalah Raja Penilai Harta Karun. Jika hari ini saya kembali berhubungan dengannya, apa urusan saya dengan hidup atau mati Lu Guang? Saya ingat Anda adalah manajer regional grup Han, bukan? Benar, itu saya. Saya bertanya-tanya, mengapa ketika saya pergi ke kantor hari ini, saya tidak melihat manajer regional? Ternyata Anda datang untuk menghadiri pesta. Kalau begitu, saya bisa memberitahu Anda dengan jelas, Anda dipecat. Sungguh bicara besar, ya? Anda bilang pecat ya pecat. Itu hanya pura-pura, terlihat seperti sungguhan, hahaha. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga kedatangan kali ini. Tugas utama saya adalah menyelidiki Joseph. Mereka hanya orang-orang rendahan, tidak perlu membuang waktu. Sudah, jangan bergumam di sana, cepat enyah. Nanti saat Tuan Raja Penilai Harta Karun datang, jangan sampai membuatnya marah. Dengar tidak? Hiao, cepat bawa aktris di sampingmu itu. Cepat pergi. Betul, mengingat kita berasal dari kampung yang sama, jangan paksa kami untuk bertindak terhadapmu. Tidak apa-apa. Kalian tidak perlu bertindak. Lagi pula saya juga tidak berniat untuk memiliki hubungan apapun dengan kalian. Kita pergi. Oh ya, saya sarankan satu hal kepada kalian. Nanti setelah saya pergi, kalian tidak perlu lagi menunggu Raja Penilai Harta Karun. Karena Raja Penilai Harta Karun sama sekali tidak akan datang. Kau. Ayo. Apa? Kau pergi? Raja Penilai Harta Karun tidak akan datang? Heyao, kau ini siapa? Tuan Muda Wang datang. Tuan Muda Wang sudah tiba. Tuan Muda Wang, Anda benar-benar membuat bangga warga desa kita. Itu bukan masalah. Jika desa kita butuh bantuan di kemudian hari, katakan saja. Dengarkan. Ini adalah perkataan saudaraku. Betapa gagahnya.
memang pantas dijuluki Raja Penilai Harta Karun yang secara pribadi dianugerahi oleh Tuan Penguasa Naga. Apa katamu, Raja Penilai Harta Karun? Hehe, benar, Tuan Mudawang, kami semua sudah tahu, Anda dengan kemampuan menilai harta karun Anda telah membantu bangsa surgawi kita menemukan kembali harta nasional yang hilang. Itu adalah pencapaian besar di bangsa surgawi. Betul sekali, Tuan Mudawang. Kami tahu setelah Anda menjadi Raja Penilai Harta Karun, desa kita, bahkan membangun patung untuk Anda, dan kuil leluhur pun sudah dibangun untuk Anda. Oh, maksudmu masalah penganugerahan dari Tuan Penguasa Naga itu? Awalnya, aku berniat bergaul dengan kalian sebagai orang biasa. Tapi karena sekarang kalian semua sudah tahu, kalau begitu, aku tidak bisa menolak. Hahaha. Aduh, begitu baru benar. Setelah ini, Tuan Mudawang, Anda harus lebih sering membantu kami. Oh, tentu saja. Beberapa hari tidak bertemu, wanita jalan kecil ini semakin berisi ya. Hahaha. Nanti dengan bantuan Tuan Raja Penilai Harta Karun, maka karier teman-teman pasti akan melesat cepat. Haha, benar Tuan Mudawang, tadi ada anak laki-laki yang memaki Anda. Kami sudah membela Anda. Oh, siapa yang berani begitu? Itu dia, Heyao. Hahaha. Hiyau, dia di mana? Hiyau, dia ada di mana? Dia sudah pergi. Orang seperti dia tidak pantas ada di sini. Betul, Kak Wang. Kami merasa terganggu olehnya, jadi kami mengusirnya untukmu. Syukurlah. Syukurlah dia sudah pergi. Kalau tidak, jika dia melihatku menyamar sebagai dirinya, bukankah aku akan mati dengan mengenaskan? Oh, saya bilang, saudara Lu Guang. Saya sudah sering bilang kepadamu, jangan boros. Lihatlah kamu tidak mendengarkan. Badan saya kurang enak, saya pergi duluan ya. Jangan pergi dulu, Tuan Mudawang. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Ini juga bentuk ketulusan hati dari seluruh warga desa. Betul, Tuan Raja Penilai Harta Karun. Saya sudah kenyang dari tadi. Ini biarkan kalian yang makan ya, kalian makan. Jangan pergi dulu, Tuan Mudawang. Jika Anda tidak puas, kami masih punya acara lain. Di kota kita ada Jalan Antik. Saya kebetulan punya beberapa toko. Tidak tahu apakah Anda bersedia untuk membantu kami menilainya? Pokoknya asal pergi dari sini saja. Bagaimana kalau Heyao kembali lagi? Ini bagus, bisa. Kalau begitu, Tuan Raja Penilai Harta Karun, mari ikuti kami ke sini. Baiklah. Lihat kan, saya sudah bilang kepadamu, jangan terlalu rendah hati. Akhirnya, tidak ada yang bisa ditanyakan, kan? Memang tidak ada harapan untuk menanyakan apapun. Saya datang hari ini hanya untuk menemui teman lama. Sekarang tampaknya... Halo? Kalian menemukan keberadaan Joseph? Dia mungkin muncul di Jalan Antik? Baik. Ayo. Mau kemana? Ke Jalan Antik. Hei, beritahu, anggota kelompok naga, dalam 10 menit, berkumpul di Jalan Antik. Bagaimana? Apakah kita akan mulai beraksi? Aku Ya. juga ingin... Nonahan, hal ini sangat berbahaya. Untuk apa kau ikut? Hei, ketahuilah jalan ini adalah yang dikembangkan oleh grup Han milikku. Aku mungkin bisa membantumu. Aduh, jangan dulu bicara bisa membantuku atau tidak. Kita harus memastikan dulu, apakah ada orang asing yang datang baru-baru ini. Bukankah hanya mencari sebuah informasi? Kau seorang Raja Penilai Harta Karun yang terhormat. Apa susahnya ini bagimu? Aduh. Hei, toko yang ini. Ayo kita Hei. langsung masuk dan bertanya. Siapa manajer toko ini? Oh, kenapa? Mencari seseorang atau datang untuk membeli sesuatu? Jika ingin membeli sesuatu, langsung saja kepadaku. Aku tidak membeli sesuatu. Aku datang untuk menanyakan sebuah hal. Dasar dua gembel lagi. Kalau tidak mau beli, cepat keluar dari sini. Jangan menghambat bisnis kami. Apa kalian tahu, setiap pelanggan yang berbelanja di sini, keuntungannya bisa mencapai puluhan hingga jutaan? Kalian menghambat bisnis kami, apa kalian sanggup menggantinya? Sungguh tidak disangka. Di zaman sekarang masih ada orang yang begitu memandang rendah orang lain. Bagaimana kau tahu kami tidak mampu membeli? Dan sudah kubilang, suruh manajer toko kalian keluar. Kau hanya perlu memanggil manajer toko kalian keluar. Tidak perlu banyak bicara. Kalian datang untuk membuat onar ya. Kalau mau beli, belilah. Kalau tidak, keluar sana. Kalau tidak, saya akan manggil satpam. Mengusirku? Kau tahu aku siapa? Aku adalah direktur utama Han Shiji Tuan Han Ying Shui. Apa kau Han Ying Shui? Hahaha. Sekarang kalian bisa bekerja sama denganku, kan? Kalau kau Han Ying Shui, maka aku adalah orang terkaya di Tianchao. Lagi pula, sudah tersebar kabar, Nona Han sudah bersama penilai harta karun pilihan Longzu. Jangan-jangan kau bilang pria miskin di sampingmu ini adalah penilai harta karun ya? Dia itu penilai harta karun apa? Dia hanya seorang penipu. Bapak Lu, Anda sudah datang Bapak Lu. Saya baru saja ingin mencari Anda. Saya mau memberitahu Anda, ada 2 orang pembuat onar di toko kita.
Bukan hanya tidak membeli barang, tapi juga di sini dengan tidak tahu, malunya mengatakan mereka adalah raja penilai harta karun. Hei Yao, tadi di ruang perjamuan, kau menipu semua orang, itu bisa dimaafkan. Tidak kusangka kau berani menipu sampai ke toko saya. Pantas saja Heyao tadi bersikeras mengatakan dirinya adalah raja penilai harta karun. Awalnya saya kira itu hanya untuk gengsi pria, tidak kusangka dia menunggu kita di sini. Hei Yao, kau berani menipuku. Sebelumnya aku kira kau hanya orang miskin yang ambisinya rendah, tidak kusangka moralmu juga rendah. Sepertinya kau benar-benar tidak pantas menjadi orang dari desa He. Jika saya tahu bahwa suasana di kampung halaman telah berubah seperti ini, saya seharusnya tidak menemui kalian. Hahaha, menurutku, kau malu bertemu kami. Tadi saya benar-benar tertipu oleh Anda, mengira Anda adalah raja penilai harta karun. Jadi, apapun yang Anda tanyakan, saya menjawabnya. Sekarang saya lihat di toko ini, siapa lagi yang berani memberimu sedikit pun informasi? Jujur saja, orang asing yang kau maksud itu, saya memang pernah melihatnya di jalan barang antik. Dia juga pelanggan besar saya. Tapi kau ini siapa sebenarnya? Saya harus menyinggung pelanggan saya demi Anda. Apakah bisnis saya ini masih akan berjalan atau tidak? Baik, kalau menurutmu begitu, itu karena dia adalah klien besarmu. Jadi kamu tidak memberitahuku kan? Kami Han Group memiliki peraturan bahwa semua anggota platinum kami harus kami layani dengan sepenuh hati. Kamu ini siapa? Kami harus membuat anggota platinum kami tersinggung karenamu? Baiklah, kalau begitu. Apakah artinya, jika saya menjadi anggota platinum, saya bisa mendapatkan informasi ini? Anggota platinum? Jangan bicara anggota platinum. Hari ini, jika kamu hanya menjadi anggota emas toko kami, aku akan memberikan semua data anggota toko kami kepadamu. Tapi kamu harus tahu, berbelanja di toko kami, minimalnya 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah, menjual dirimu, tidak senilai itu. Menurutku, kalian ini benar-benar memandang rendah orang. Lu Guang, kamu belum menerima pemberitahuan pemecatanmu? Hahaha. Kamu penipu wanita, masih saja berpikir untuk memecatku. Jika kamu benar-benar Pak Han, bagaimana bisa kamu bersama Heyao yang tidak berguna ini? Betul. Aku tadi hampir saja tertipu oleh wanita penipu ini. Sudah, Heyao, kamu jangan memaksaku untuk bertindak terlalu buruk. Aku beri kamu hitungan ketiga. Jika kamu berbelanja di toko kami, demi persahabatan kita, aku akan memberimu diskon. Jika kamu ingin membuat masalah, cepat pergi dari sini. 3, 2, 1. Baik, bukankah hanya butuh uang? Kartu ini berisi puluhan miliar rupiah. Aku hanya butuh satu informasi. Puluhan juta, jangan bercanda denganku. Datang ke tokoku hanya untuk makan dan minum gratis tidak apa-apa, tapi jangan menipu dirimu sendiri. Bukan aku bermaksud menyinggungmu, Heyao. Aku tahu betul bagaimana kondisi keluargamu. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Kan? Di kartu ini, mana mungkin ada puluhan juta. Jangan sombong di sini. Apa aku sombong atau tidak? Kau hanya perlu menggeseknya, kan? Ayo, gesek kartu ini. Lihat apakah di dalamnya benar-benar ada uang. Jika tidak ada uang, buang saja kartu ini. Tapi menurut perkiraanku, kemungkinan besar di kartu ini tidak ada uang. Hehehehehe. Aduh, Pak Lu mengapa begitu merepotkan? Menurutku di kartu ini mana mungkin ada uang. Kita langsung saja usir anak nakal ini, begitu saja sudah cukup. Heyao, ini tokoku. Sebenarnya jika aku berbicara, Tidak apa-apa. Justru karena aku tahu ini tokomu, makanya aku tahu uang ini pasti tidak akan hilang. Lagi pula, jika dia mengambil uang ini, 1 atau 2 juta, dan memasukkannya ke sakunya sendiri, bukankah itu akan langsung membuktikan bahwa dia mengambil aset toko? mengapa aku tidak menyadarinya? Sebenarnya aku keluar kali ini, justru untuk mencari tahu masalah ketidakberesan pembukuan di berbagai toko. Sekarang sepertinya aku bisa mengetahui kondisi pembukuan di berbagai toko. Coba gesek kartunya, kita lihat berapa banyak uang di dalamnya. Pak Lu. Bagaimana? Saldo di kartu ini, apa hanya angka tunggal? Kartu Pak Lu ini... Jangan-jangan kartu ini bahkan tidak punya 1 sen pun? Heyao, kau tidak mungkin menipuku dengan kartu kosong kan? Pak Lu, mungkin Anda sebaiknya melihatnya sendiri. Ada apa ini? Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada begitu banyak uang? Apa mesin pos ini rusak? 80 juta? Bagaimana mungkin? Hei Yao, jujurlah, dari mana asal semua uang ini? Aku tahu, pantas saja kau menyamar sebagai raja penilai harta karun dan bahkan menyewa seorang aktor. Ternyata uang ini adalah hasil penipuanmu. Heyao, kau mencari masalah besar. Karena uang ini adalah uang hasil kejahatan, maka
Aku akan menyimpannya dulu untukmu, nanti akan kuserahkan ke tim keamanan. Lu Guang, kau benar-benar berani mengambil uang siapapun. Kau tahu siapa yang memberi kartu ini kepada Heyao? Raja Naga yang memberikannya kepada Heyao? Kau berani sekali. Apa? Penguasa naga? Aduh, saya takut sekali. Akan saya beritahu, Heyao, setelah kalian pergi, Tuan Mudawang sendiri yang datang. Tuan Mudawang adalah Raja Penilai Harta Karun yang sesungguhnya. Betul sekali. Lagi pula, Tuan Wang, sebentar lagi akan datang ke sini untuk berkunjung. Lihat saja nanti bagaimana kamu bisa sombong. Sungguh sekumpulan orang bodoh. Masih saja menganggap penipu itu sebagai Raja Penilai Harta Karun. Kamu diam. Dan kamu berani-beraninya mengaku sebagai nona sulung keluarga Han. Nanti saya akan menelepon grup Han. Kamu tunggu saja sanksinya. Keluarga Han memberi sanksi padaku, tapi sebelum itu, kamu pikirkan dulu bagaimana cara menjaga pekerjaanmu. Sepertinya Raja Penilai Harta Karun sebentar lagi akan tiba, menyuruh kita menyambutnya. Nanti baru kita bereskan mereka. Cepat angkat, cepat angkat. Halo? Ya, Presiden Direktur Grup Han. Saya ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Saya menemukan 2 penipu di sini. Mereka berani-beraninya mengaku sebagai Presiden Direktur Han. Menipu di sini, saya curiga. Rekening Grup Han kita ada masalah. Itu karena mereka mencuri harta Grup Han. Apa saya dipecat? Bagaimana bisa seperti ini? Apa? Aku telah menyinggung nona besar keluarga Han bersama Raja Penilai Harta Karun. Bagaimana bisa? Aku sudah datang ke kota kecamatan sejak pagi, mengadakan upacara penyambutan konferensi Raja Penilai Harta Karun. Lagi pula, aku sendiri yang menyambut Raja Penilai Harta Karun datang ke toko kita untuk diperiksa. Bagaimana mungkin aku menyinggung Tuan Raja Penilai Harta Karun, nona besar dari keluarga Han? Cukup sampai di sini saja. Kalian tanggung akibatnya sendiri. Bagaimana bisa begini? Apa kamu baik-baik saja, suamiku? Tidak apa-apa. Aku kira aku menyalahgunakan uang toko, ketahuan oleh Sili itu, jadi aku dipecat. Jangan khawatir, suamiku. Grup Han ini memecatmu, Han Grup Han ini. Itu kerugian mereka. Raja Penilai Harta Karun akan segera datang. Setelah Raja Penilai Harta Karun ini datang nanti, maka Grup Han itu pasti akan memohon-mohon padamu untuk kembali. Benar. Tapi meskipun Grup Han mereka memohon aku kembali, aku juga tidak akan kembali. Nanti aku akan menelepon Raja Penilai Harta Karun, membuat Grup Han mereka bangkrut. Tuan Raja Penilai Harta Karun tiba. Siapa yang sedang membicarakanku ya? Tuan Mudawang, Anda akhirnya datang. Toko ini milikmu ya? Lumayan. Tuan Mudawang, sejujurnya, toko ini sekarang bukan milikku lagi. Tadi, karena aku menyinggung Grup Han, mereka memecatku. Tapi aku masih berharap, Tuan Raja Penilai Harta Karun, bisakah Anda berbicara dengan Grup Han, agar aku bisa kembali ke posisi semula? Betul sekali, Tuan Wang. Sebenarnya, suamiku, Lu Guang, dia masih sangat cakap. Coba lihat. Bisakah Anda menggunakan koneksi Anda agar Grup Han mempekerjakan suamiku lagi? Ini... Aduh, Tuan Wang, tolonglah kami. Mengingat betapa kami dulu pernah menyambut Anda dengan hangat. Ini masalah kecil. Bukannya aku tidak mau membantumu, tapi... Nanti kita bicarakan setelah aku kembali ke ibu kota. Kenapa harus menunggu sampai kembali ke ibu kota? Bukankah Anda Tuan Raja Penilai Harta Karun? Ada masalah sebesar apapun, dengan kemampuan Anda, masih harus menunggu sampai kembali ke ibu kota. Siapa di sana? Kamu... Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh di sini? Lagi pula, bukan hanya aku yang ada di sini, Heyao juga ada di sini. Tuan Raja Penilai Harta Karun. Tuan Raja Penilai Harta Karun? Oh ya, Tuan Raja Penilai Harta Karun. Alasan mengapa aku dipecat tidak lepas dari kedua orang ini. Kedua orang ini adalah pencuri. Mereka mencuri banyak harta dari Grup Han, membuatku menjadi kambing hitam. Betul sekali, Tuan Wang. Anda harus membela kami. Astaga. Karena sudah berpura-pura. Kalau begitu aku akan berpura-pura sampai akhir. Sepertinya bahkan Han Jingsue pun tidak berani menentang Raja Penilai Harta Karun. Han Jingsue, sebagai Presiden Direktur Grup Han, karena orang yang tidak berguna, bagaimana bisa kamu memecat orang sembarangan? Aku sekarang memerintahkanmu sebagai Raja Penilai Harta Karun, agar Lu Guang kembali ke posisinya semula. Terima kasih, Tuan Raja Penilai Harta Karun. Tunggu sebentar, Tuan Raja Penilai Harta Karun. Anda bilang dia nona muda keluarga Han? Suamiku, kenapa harus takut padanya? Presiden Direktur Grup Han itu tidak ada apa-apanya. Sekarang di belakang kita, ada sang Raja Penilai Harta Karun yang mendukung kita. Benar juga, ada Tuan Raja Penilai Harta Karun yang mendukung kita. Han Yingsue, aku menyarankanmu sekarang, segera kembalikan jabatanku. Kalau tidak, Tuan Raja Penilai Harta Karun tidak akan mengampunimu. Hei, Heyao. Orang macam apa yang kamu kenal sebelumnya, begitu tidak punya otak. Sampai sekarang, masih mengira Wang Shuai itu sang Raja Penilai Harta Karun. Bukan aku, apa jangan-jangan kamu? Atau kamu
Atau dia? Hahaha. Apakah itu aku tidak penting? Tetapi Wang Shuai, kamu harus tahu, Raja Penilai Harta Karun bukan hanya sebuah gelar. Itu juga sebuah tanggung jawab. Mengenai kamu, bagaimana kamu menyebut dirimu sendiri? Biasanya, aku tidak peduli. Tetapi, kamu jangan menghalangi aku menjalankan tugas. Apa katamu? Apa katanya? Dia datang untuk menjalankan tugas? Wah, hebat sekali. Cepat beritahu semua orang tugas apa yang sedang kamu jalankan. Hahaha. Tugas melindungi harta karun. Melindungi harta karun? Kamu? Hiau, jangan berpura-pura lagi. Aktingmu sungguh bagus. Anggota naga perkasa. Anggota naga perkasa ini, kenapa mereka ada di sini? Anggota pasukan naga. Kenapa anggota pasukan naga ini ada di sini? Bodoh. Masih perlu ditanya? Tentu saja datang mencari Wang Shuai, Tuan Wang. Kali ini, Heyao, si berandal itu, tamat riwayatnya. Hamba terlambat datang. Mohon Tuan Raja Penilai Harta Karun mengampuni. Mohon Tuan Raja Penilai Harta Karun mengampuni. Tuan Raja Penilai Harta Karun. Para Tuan, Wang Shuai ini adalah Tuan Raja Penilai Harta Karun. Wang Shuai apa? Dia pantas disebut itu? Apa kalian tidak membaca berita? Raja Penilai Harta Karun yang asli hanya satu, yaitu Tuan He. Kalau begitu Wang Shuai itu adalah... Orang ini hanya penipu saja. Siapa yang memberimu keberanian? Berani mengaku sebagai Tuan Raja Penilai Harta Karun? Kejahatan besar, tak termaafkan bahkan dengan kematian. Tangkap dia, bawa dia pergi. Tuan. Tuan, mohon ampun, saya salah. Mengampunimu? Dulu saat kau bersekutu dengan orang negeri Serangga, kenapa kau tidak memikirkan hari ini? Dulu saat kau menjadi kaki tangan orang negeri Serangga, kenapa kau tidak memikirkan akan ada hari ini? Anggota pasukan naga, dengarkan perintah. Bawa orang ini pergi. Siap, Tuan. Tuan. Tuan, mohon ampuni hamba. Heyao, kumohon lepaskan aku. Tuan, hamba tahu salah. Hamba juga ditipu oleh Wang Shuai itu. Hamba pantas mati, hamba pantas mati. Sudah, Lu Guang, meskipun kamu berbicara tidak sopan, tapi aku masih bisa memberimu kesempatan. Sekarang kamu bisa memberitahuku orang asing yang muncul di jalan barang antik beberapa hari yang lalu. Itu siapa? Hamba ingat, orang asing itu bernama Yusuf. Apa katamu? Tuan, aku bilang orang asing itu bernama Yusuf. Pergi. Tuan, mau kemana? Menangkap orang. Tuan, Anda tidak makan? Tuan. Tidak benar. Heyao bukan penipu. Apa jangan-jangan informasinya salah? Tuan Raja Penilai Harta Karun. Tuan Raja Penilai Harta Karun. Heyao, tunggu aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bisa bercerai dan mengikutimu. Tuan Raja Penilai Harta Karun. Seluruh anggota tim naga siap menerima perintah Raja Penilai Barang Antik. Berdasarkan informasi yang saya terima, target diduga muncul di jalan barang antik. Seluruh anggota dengarkan perintah saya. Bersiap untuk berangkat. Siap. Kalian beberapa samarkan diri sebagai pedagang di jalan barang antik lebih dulu. Begitu orang Tiongkok bodoh itu datang, segera habisi mereka. Siap. Tidak kusangka, Joseph masih menungguku di sini. Tuan He, pemimpin naga bilang kami mengikuti perintah Anda. Anda katakan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kamu, pergi ke stan itu untuk memilih tusuk konde. Kamu, pergi ke stan sana untuk memilih lukisan antik. Apa? Kamu tidak sedang bercanda denganku kan? Kamu pergi ke mesin sosis bakar di sana, tolong belikan aku satu sosis bakar. Tuan He, apa maksudmu ini? Ketua Naga mengutus kami untuk menjalankan misi. Jika kamu mempermainkan kami seperti ini, jangan salahkan kami kalau tidak menurut. Kami Tunggu. pergi. Perintah Raja Naga ada di sini. Siapa yang berani tidak menurut? Yang mulia Raja Penilai Pusaka, maafkan kami. Kami tidak bermaksud melanggar perintah. Aku memberitahumu ini pasti ada alasannya. Kalian hanya perlu melaksanakannya saja, mengerti? Mengerti? Saudara, ayo kita pergi. Joseph, rencanamu akan gagal. Anak ini sama bodohnya dengan ayahnya. Ayahnya saja bisa mati di tangan kita, anak ini juga harus mati dengan cara yang sama. Perintahkan, biarkan anak ini mencari dulu yang telah kita curi. Segel Kekaisaran Tiongkok disembunyikan di sini. Namun, jika anak ini tidak dapat menemukannya, kita bisa menggunakan kota kecil ini sebagai tempat transit untuk menyelundupkan segel takdir bangsa keluar. Tuan benar-benar bijaksana. Meskipun anak ini berhasil menemukannya, dia tidak akan bisa lolos dari perangkap yang telah kita siapkan untuknya. Joseph ini menyembunyikan segelnya dengan sangat dalam. Serang. Sial, bagaimana bisa begini? Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ayo, ikut aku keluar. Aku sendiri yang akan membantai anak ini. Tuan, tapi... Apakah kau lupa? Pedang di tanganku ini adalah
Pedang yang diberikan langsung oleh Ratu Bangsa Barat kepada diriku, pedang ini bahkan dapat dengan mudah membunuh Dewa Perang. Saya benar-benar tidak menyangka. Kalian orang negara barat ternyata begitu berani. Sampai sekarang belum juga kabur. Bahkan masih berani tinggal di sini. Kami orang negara barat adalah negara terkuat di seluruh dunia. Di planet ini, tempat mana yang tidak berani kami datangi? Kalian orang negara barat mana ada tempat yang tidak berani kalian datangi? Jika kalimat ini diucapkan beberapa ratus tahun yang lalu, saya tidak akan berkata apa-apa. Tapi sekarang, siapa lagi yang berani mengatakan hal seperti itu di Kekaisaran Langit? Lihatlah baik-baik, Kekaisaran Langit sekarang penuh dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang bersusun. Lalu lihatlah lalu lintas yang ramai, yang tak henti-hentinya bergerak. Kekaisaran Langit saat ini sudah bukan lagi Kekaisaran Langit beberapa ratus tahun yang lalu. Sekarang siapapun yang berani menyerang Kekaisaran Langit akan dihukum walau dari jauh. Wah, pidato yang berapi-api. Meskipun Tiongkok kalian sekarang sedikit lebih maju dari sebelumnya, lalu kenapa Tiongkok kalian tetap sekumpulan sampah bukan? Apalagi giok takdir nasional Tiongkok kalian ada di tangan saya. Dengan hilangnya 1 dari 3 harta utama Tiongkok, itu sudah cukup untuk membuat Tiongkok kalian runtuh total. Hei Yao, saya akan bicara terus terang di sini. Hari ini giok takdir nasional Tiongkok kalian harus saya bawa. Kalian semua tidak bisa menghentikan saya. Hanya mengandalkan kamu? Hanya mengandalkan pedang di tangan saya ini. Pedang ini diberikan langsung oleh Ratu Barat 100 tahun yang lalu. Pedang inilah yang membuka gerbang nasional Tiongkok kalian. Baik. Kalau begitu hari ini pedang itu pasti akan patah di sini. Siapa yang tidak bisa berkata besar? Pedang ini membunuh ribuan orang Tiongkok dulu. Hari ini juga akan bertambah 1. Kalau begitu coba saja. Bagaimana mungkin? Saya sudah bilang pedang yang menghina Tiongkok ini. Hari ini pasti patah. Bagaimana mungkin? Saya sudah pernah bilang, hari ini Tianzhou, bukan lagi Tianzhou yang dulu, termasuk orang Tianzhou, tidak mudah diganggu. Lalu kenapa? Sayang sekali saya menyembunyikan segel giok takdir bangsa kalian dengan sangat rahasia. Kalian orang Tianzhou tidak mungkin bisa menemukannya. Dan meskipun berhasil menemukannya, kalian juga tidak akan bisa mengambilnya. Sombong. Selama itu adalah harta nasional Tianzhou kami, di wilayah Tianzhou. Apa yang tidak bisa kami temukan? Siapa bilang? Di wilayah Tianzhou kalian, 1 hari lagi, segel giok takdir bangsa kalian akan dikirim oleh orang-orang kami ke luar negeri. Saat itu, kalian orang Tianzhou, tunggulah kehancuran bangsa kalian. Saya baru saja bilang, agar kamu tidak meremehkan Tianzhou kami. Kenapa kalian tidak pernah belajar dengan trik murahan kalian ini? Apa kalian benar-benar berpikir saya tidak bisa menemukannya? Tuan, Anda tidak akan bisa melihatnya dengan begitu saja. Bagaimana kalau kami bantu mencari? Betul, Tuan penilai harta karun raja. Kita bisa mencari lebih banyak bantuan, mengobrak-abrik tempat ini. Tidak takut tidak akan menemukannya. Hahaha, kamu tidak benar-benar berpikir, benar-benar bisa menemukan harta yang saya sembunyikan hanya dengan mata telanjang, kan? Sudah ketemu? Apa? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Bagaimana mungkin Tiongkok memiliki orang sepertimu? Jika generasi baru Tiongkok sama sepertimu, maka kebangkitan Tiongkok tidak akan terhentikan. Tapi harta Tiongkok ini tidak akan bisa kalian buka. Apa? Ini hanya sebuah guci tanah liat, kan? Kita pecahkan saja, tidakkah? Betul, Bapak He. Kita pecahkan saja. Guci ini tidak boleh dipecahkan. Apa? Guci ini berisi abu jenazah jenderal terkenal dalam sejarah Tiongkok. Jadi tidak boleh dipecahkan. Tanah hijau adalah tempat bersemayamnya pahlawan. Kita tidak boleh membiarkan pahlawan setelah meninggal tidak memiliki tempat peristirahatan. Bapak He, bagaimana ini? Bagaimana? Bawa guci ini kembali dan simpan di gudang harta karun Tiongkok. Bapak He, ini bagaimana? Hanya segel kekaisaran yang dianggap harta. Abu jenazah pahlawan ini tidak dihitung. Di Tiongkok, harta yang sebenarnya adalah orang-orang yang bersinar dalam debu sejarah. Justru karena merekalah, Tiongkok memiliki kemakmuran seperti hari ini. Nama-nama mereka ditakdirkan untuk bersinar terang dalam aliran sejarah.